Xia Ruofei, pensiunan elit perang khusus, secara tak terduga menemukan bahwa gulungan leluhur berisi ruang kecil yang independen. Terdapat perairan Lingtan yang mendorong pertumbuhan tanaman di ruang tersebut. Ada bunga spiritual misterius yang menyembuhkan segala penyakit. Mereka juga menghasilkan laju aliran waktu 10 kali lipat. Yang ditanam adalah hasil yang bagus, semuanya tumbuh dengan cepat, dan yang bisa dibudidayakan adalah spiritual. Sejak saat itu, menanam bunga, menanam pohon, memelihara hewan, dan menjilati wanita cantik, Xia Ruofei membuka kehidupan yang indah. Bab 1, Kembalinya Prajurit. Nama, Peternakan Tingkat Dewa Penulis, Lembut dalam Senjata Baja. Plus matikan mengatur ulang. Kota Sanshan, Provinsi Tenggara, sore musim dingin. Sanshan Square di pinggiran selatan kota. Di tengah kerumunan orang, seorang pemuda berwajah pucat berjalan dengan kecepatan tetap. Namanya Xia Ruofei. Dia berusia 21 tahun dan merupakan seorang veteran yang baru saja meninggalkan kamp militer. Tubuh Xia Ruofei tidak tinggi, sekitar 1,7 meter atau 5, tubuhnya agak kurus. Dia memiliki rambut pendek bulat halus, mengenakan pakaian latihan kamuflase musim dingin gaya 07 berwarna coklat, dan sepasang sepatu bot tempur hitam tinggi di kakinya. Namun, tidak ada pangkat militer dan lambang militer pada seragam pelatihan kamuflase yang sangat kuno. Sepatu tempurnya juga rusak parah. Beberapa kulit paten sudah usang, seolah-olah jelek. Meski pakaian Xia Ruofei sudah tua, namun sangat bersih dan memberikan perasaan menyegarkan. Tapi bagaimanapun juga, gaun ini membuatnya tampak agak aneh di tengah keramaian perkotaan, dan bahkan menarik perhatian beberapa orang yang penasaran dan bahkan menghina. Namun, Xia Ruofei menutup mata, dan pinggangnya masih cukup lurus. Ia berjalan maju dengan langkah standar 75 cm per langkah. Dia berjalan di antara harimau dan angin, dan tubuhnya memancarkan suasana militer yang kuat. Tangan Xia Ruofei memegang tanda terima pengiriman uang, dan wajah pucatnya penuh kesedihan. Harimau, saudara-saudara bisa melakukan banyak hal, tetapi bahkan rumah yang ditinggalkan kakekku pun dijual. Xia Ruofei berkata dengan lembut pada dirinya sendiri, dengan uang ini, bibiku setidaknya tidak bisa. Bahkan cuci darah tidak mampu membelinya. Soal ginjal, saudara-saudara benar-benar tidak berdaya. Hei, saya harap Anda mengerti. Setelah beberapa waktu, saudara-saudara kita akan bertemu satu sama lain di bawah, dan kemudian saya akan menghadapi Anda lagi. Minta maaf. Petik 2. Setelah itu, Xia Ruofei menghela nafas panjang dan hatinya mengerang. Harimau adalah kawan seperjuangan terbaik dan saudara laki-laki Xia Ruofei di ketentaraan. Dia ditembak dan dibunuh untuk melindunginya dalam pertempuran perbatasan. 2 tahun setelah pengorbanan harimau, Xia Ruofei didiagnosis menderita penyakit neuron motorik selama pemeriksaan fisik rutin, yang umumnya dikenal sebagai penyakit manusia yang membeku secara bertahap. Gejala awal penyakit ini ringan, dan pasien mungkin hanya merasakan sedikit kelemahan, daging, kelelahan, namun secara bertahap berkembang menjadi atrofi otot dan kesulitan menelan. Dalam kondisi medis saat ini, penyakit neuron motorik masih merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Umurnya beberapa bulan dan berlangsung selama 2 atau 3 tahun. Kebanyakan pasien akan meninggal karena gagal napas. Setelah memahami situasi penyakitnya, Xia Ruofei dengan tegas meminta untuk keluar dari tim dan tidak mau merepotkan organisasi. Tentu saja, yang lebih penting, Xia Ruofei adalah orang yang sombong. Dia selalu menjadi tulang punggung terbaik di Lone Wolf Commando. Dia tidak ingin rekan-rekannya melihat bahwa langkah terakhirnya sulit. Dia hanya bisa melihat di tempat tidur. Kematian, tampak seperti serigala. Xia Ruofei pergi ke rumah harimau untuk mengunjungi ibu tuanya pertama kali setelah pensiun, tetapi tiba-tiba mengetahui bahwa ibu harimau menderita uremia, dan uang pensiun beberapa martir telah dihabiskan, tetapi kondisinya tidak membaik. Xia Ruofei tidak segan-segan menjual rumah kecil peninggalan kakeknya secepat mungkin. Dia baru saja pergi ke bank untuk menjual lebih dari 400.000 yuan dan biaya penempatan pensiunnya sendiri lebih dari 80.000. 50.000 dolar dikirimkan ke rekening ibu harimau. Tapi dia sendiri miskin dan sehat, dan dia tidak punya uang. Saat ini, selain sewa 2 bulan yang dibayar di muka, biaya hidup ratusan keping di saku semuanya adalah aset Xia Ruofei. Melewati jalan sunyi di sebelah lapangan Sanshan, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Kota yang ramai tiba-tiba tertinggal, bungalow bertingkat rendah disusupi,
dan semua jenis kabel pribadi ditarik dan diputus. Bangunan-bangunannya dipenuhi pepohonan, dan terdapat bau busuk di selokan di sepanjang pinggir jalan. Berbagai macam sampah rumah tangga terlihat di mana-mana. Inilah kota kumuh di pinggiran perkotaan pedesaan, yang memancarkan suasana dekaden di era yang terus berubah ini. Untungnya, kota kumuh ini konon telah dibongkar dalam waktu 1 atau 2 tahun. Setelah Xia Ruofei menjual rumah itu, dia menyewa kamar single termurah di sini sebagai rumahnya sendiri. Dengan cepat melewati jalan, dia bahkan tidak mengerutkan alisnya karena bau yang masuk ke lubang hidungnya dari waktu ke waktu. Dalam karir militernya, dia mengalami lebih dari 1 kali berada di lingkungan yang keras ini. Ini bukan apa-apa, biarkan aku pergi, tolong. Di kejauhan, terdengar suara samar, alisnya berkerut dan mengikuti arah suara tersebut. Biasanya Xia Ruofei bukanlah orang yang suka usil, namun situasi keamanan di kawasan kumuh sangat memprihatinkan. Ketiga agama itu campur aduk, namun seruan minta tolongnya seperti seorang remaja putri dengan nada ngeri yang kuat, entah itu peristiwa besar. Melangkah melalui gang sempit, di depan sebuah rumah kosong, Xia Ruofei melihat 3 pang mabuk, hippie, dan wajah tersenyum di sekitar seorang gadis yang panik. Gadis itu mengenakan jaket pendek berwarna putih dan celana jeans biru bernuansa air. Ia memiliki sepasang kaki yang lurus dan ramping, serta gaunnya yang sedikit menggembung di musim dingin masih sulit menyembunyikan sosoknya yang tinggi dan tinggi. Dia memiliki wajah standar dan halus, dan mata besar yang seharusnya penuh kengerian saat ini. Rambutnya juga agak berantakan, dan tubuhnya menggigil tanpa sadar, menambah sedikit rasa kasihan. Xia Ruofei berpikir, bagaimana bisa seorang gadis kecil yang cantik berlari ke sini sendirian, apakah kamu tidak mencari masalah? Tolong, kakak, bantu aku menyelamatkan. Gadis itu melihat Xia Ruofei seolah-olah dia telah menangkap sedotan dan dengan cepat memohon. Ini adalah tempat terpencil, jarang ada orang yang lewat, dan memang seperti ini, ketiga gangster itu berani bersikap tidak bermoral dengan anggur. Mereka jelas tidak mengharapkan seseorang datang, melihat Xia Ruofei berdiri di gang, mereka berteriak. Kepala pang berambut kuning itu menatap Xia Ruofei dan tersenyum. Hei, itu masih saudara prajurit. Kamu tidak seharusnya memikirkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Kakek, suasana hatiku sedang baik hari ini, dan aku tidak peduli padamu, tahu cara menyingkirkan dirimu sendiri. Xia Ruofei memandang rambut kuning itu dengan tenang. Beri kamu 3 detik, lepaskan gadis itu, aku tidak bisa melakukan apapun yang terjadi. Huang mau berjongkok dan memandangi dirinya sendiri dengan kedua kaki tangannya. Ketiga pria itu tertawa terbahak-bahak pada saat yang sama. Rambut kuning menunjuk ke hidung. Xia Ruofei, cucu, Anda bodoh ketika Anda menjadi seorang prajurit. Berani berbicara dengan kakekmu. Waktunya habis. Xia Ruofei melontarkan beberapa kata. Ketika suara itu jatuh, rambut kuning itu merasakan sekuntum bunga di depannya, dan Xia Ruofei, yang masih 2 meter pergi, mendatanginya. Kemudian Huang Mao merasakan serangan yang kuat di dada dan perut. Seluruh orang itu terbang tanpa sadar, dan pantatnya berada di genangan air. Kotoran yang kotor dan kotor tiba-tiba. Memerciknya tidak punya waktu untuk bereaksi dengan 3 bajingan kecil. Keterampilan Xia Ruofei begitu kuat sehingga dia menakuti ketiga orang itu dan menunjukkan sedikit ketakutan di matanya, asteris-asteris penyakitnya semakin parah. Pada saat ditembak, dia sudah merasakan anggota tubuhnya lemah. Alasan aslinya adalah dia harus kehilangan mobilitasnya. Tapi sekarang Huang Mao sangat kotor dan penuh dengan kotoran, air, tapi dia akan segera berdiri. Di sisi lain, anggurnya kuat dan berani, rambut kuningnya meletakkan tangannya di pinggang, menyentuh pria yang mengangkat tangannya, ketakutan di matanya berangsur-angsur menyatu, lalu dia menatap Xia Ruofei, dan menarik belati dari pinggangnya. Lidahnya menjilat bibirnya, dan Tes Yin berkata, "Nak, kamu sedang mencari kematian." 2 gangster lainnya juga mengeluarkan belati dan meninggalkan wanita itu. Ketiga pria itu berkumpul di sekitar Xia Ruofei. Gadis itu sangat ketakutan hingga mulutnya tertegun. Xia Ruofei dengan tenang menempatkan gadis itu di belakangnya, dan menggerogoti ketiga orang yang membentuk pengepungan. Gadis itu melihat sosok Xia Ruofei yang sedikit ramping, dan matanya tertutup kabut, dan bayangan belakangnya tampak menjadi lebih tinggi dalam sekejap. Xia Ruofei memiliki kaki cambuk yang indah di bahu Huang Mao, hanya untuk mendengar ledakan, Huang Mao dengan susah payah jatuh ke tanah, dan tertegun di tanah, menghadap 3 belati,
Xia Ruofei tidak menyia-nyiakan upaya apapun. Setelah rambut kuningnya diurai, Xia Ruofei memiliki tubuh menyamping, dan dia akan melarikan diri dari Pang lain dan menghadapi Duri. Belati dingin melintas dari matanya. Situasinya sangat mendebarkan, dan gadis itu ketakutan dan berteriak. Kedua gangster itu saling melirik dan bergegas membawa belati dan belati. Xia Ruofei melangkah maju dengan sangat tenang, mengambil kesempatan untuk merebut bola, dan kupu-kupu melangkah melewati bunga, selalu sengaja atau tidak sengaja menghalangi percampuran antara gadis dan gadis itu. Mendapat peluang, Xia Ruofei menipu dirinya sendiri, dan secara akurat menangkap pergelangan tangan yang tercampur dalam bayangan pisau. Jika di masa lalu, pergelangan tangan campuran kedua berikutnya akan terjepit, tetapi saat ini, Xia Ruofei sekali lagi merasakan anggota tubuhnya lemah. Dia berteriak dalam hatinya, mengatupkan giginya dan menarik pukulannya ke samping. Namun, gerakannya masih lebih lambat dari setengah ketukan, dan sinar Sen Han menyilang, hanya untuk mendengar tamparan, belati nakal lainnya menembus pakaian latihan kamuflase Xia Ruofei, meninggalkan mulut panjang di lengannya, darah. Saya juga mengeluarkannya. Xia Ruofei, yang secara tidak sengaja terluka, tetapi tidak mengubah wajahnya dan sikunya terbentur di sudut pintu berwajah campuran. Dia langsung mengejutkannya, lalu dia meraih separuh pergelangan tangannya lagi dan jatuh ke bahunya. Di tanah, terdengar suara keras. Pang itu memalingkan matanya dan pingsan. Gadis itu sudah melihatnya. Dia tidak menyangka pria yang terlihat agak kurus ini begitu kuat. Di hadapan 3 pisau, dibutuhkan 10 hingga 20 detik sebelum dan sesudahnya, dan mereka semua meletakkannya dengan tangan kosong. Xia Ruofei sedikit mengernyit, jika bukan karena penyakitnya, ruang bawah tanah yang benar-benar tidak terlatih ini, hanya perlu satu wajah untuk bisa jatuh, dan sekarang dia benar-benar tergores, ini hanyalah wajah grup dart. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menatap tangannya yang sedikit gemetar, benarkah tidak? Berkumpul, dia berbalik dan berjalan ke arah gadis itu dan berkata, "Ayo pergi, tempat seperti ini tidak terlalu bagus. Kamu tidak boleh keluar sendirian setelah seorang gadis." "Terima kasih, aku tahu," gadis itu berkata dengan rasa terima kasih. Lalu dia berteriak lagi, "Oh, lenganmu berdarah." Xia Ruofei menatap luka di lengannya seolah tidak terjadi apa-apa. "Tidak apa-apa, sedikit sakit. Aku akan menemanimu ke rumah sakit untuk berdandan," kata gadis itu. "Kamu terluka untuk menyelamatkanku." "Tidak, kamu pergi. Aku harus kembali." Xia Ruofei menggelengkan kepalanya. "Ini tidak bisa dilakukan. Bagaimana jika saya terinfeksi?" Gadis itu berkata sambil menarik lengan baju Xia Ruofei. "Ayo pergi ke rumah sakit untuk melihatnya." "Aku akan pergi bersamamu." Xia Ruofei dengan lembut melepaskan diri dari tangan gadis itu dan berkata, "Tidak, tidak, selamat tinggal." Setelah itu, Xia Ruofei melangkah maju dan gadis itu ingin mengejarnya, tetapi kakinya baru saja terkilir karena air mata ketiga gangster itu. Dia tidak bisa mengikuti kesibukan Xia Ruofei. Berteriak di belakangnya, "Hei, aku belum tahu namamu." Xia Ruofei tidak menjawab, tetapi kepalanya tidak kembali melambai, dan segera menghilang di sudut rumah. Gadis itu memandangi rambut kuning yang mengerikan dan 2 gangster yang tidak sadarkan diri. Dia sangat ketakutan. Dia tidak berani tinggal di sini terlalu lama. Dia hanya bisa melihat jauh ke arah hilangnya Xia Ruofei, dan kemudian meliriknya. "Saya meninggalkan tempat kejadian dengan tergesa-gesa." Xia Ruofei segera kembali ke kediaman barunya. Ini adalah ruangan kecil dengan luas kurang dari 10 meter persegi. Selain tempat tidur dan meja, hampir tidak ada tempat untuk menetap. Dia mengeluarkan sebuah kotak dari bawah tempat tidur dan membaliknya ke dalam untuk menemukannya. Ketika Xia Ruofei baru saja pindah dan tidak punya waktu untuk mengatur segala sesuatunya, dia berlari ke induk harimau. Dia ingat ketika dia pindah, dia meletakkan kotak P3K di kotak penyimpanan. Luka di lengannya cukup panjang dan dalam dan harus ditangani tepat waktu. Ada sedikit kekacauan di dalam kotak. Ada medali militer yang dibawa kembali dari tentara dan beberapa gadget pemberian kawan-kawan, serta beberapa barang bekas peninggalan kakek dan nenek yang sudah meninggal. Jelas sulit untuk menemukan kotak P3K berukuran kecil sekaligus. Xia Ruofei tidak menyadari bahwa dia meneteskan air ke luka di lengannya selama proses mencari-cari. Dia terjatuh pada gulungan kuno yang terlihat sangat tidak mencolok di dalam kotak. Darah jatuh di permukaan gulungan itu, seolah-olah salju jatuh di atas air mendidih,
dan sekejap mata menghilang tanpa bekas. Setelah gulungan itu menyerap darah Xia Ruofei, tiba-tiba muncul cahaya keemasan pucat, dan tiba-tiba menarik perhatian Xia Ruofei. Xia Ruofei tertegun, bagaimana situasinya? Xia Ruofei samar-samar ingat bahwa ketika kakek masih hidup, dia sering mengambil gulungan ini di tangannya dan memainkannya. Tampaknya itu akan menjadi sesuatu untuk beberapa tahun, tapi itu saja. Selama bertahun-tahun, Xia Ruofei tidak menemukan hal lain yang istimewa. Bahkan Xia Ruofei masih samar-samar mengingat bahwa gulungan ini adalah sebuah lukisan, dan isi gulungan itu juga sangat sederhana. Tampaknya itu adalah sebidang rumput dan mata air yang jernih. Ketika dia masih kecil, Xia Ruofei juga dengan penasaran bertanya kepadanya apa yang ada di foto kakek itu. Akibatnya, kakeknya sendiri tidak begitu jelas. Ia hanya mengetahui bahwa itu diunggah oleh nenek moyangnya. Bagaimana sebuah gulungan biasa-biasa saja bisa tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan? Apa ini? Xia Ruofei berkata pada dirinya sendiri, meraih dan mengambil gulungan itu dan perlahan membukanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Namun, hari ini sedikit berbeda dengan masa lalu. Saat Xia Ruofei membuka gulungannya, cahaya keemasan bahkan lebih kuat. Lalu dia tiba-tiba merasakan kekuatan tarikan yang sangat besar pada gulungan itu. Kemudian dia merasakan sekuntum bunga di depannya, seolah-olah dia telah membalikkan bintang, dan saat berikutnya dia tiba-tiba menemukan dirinya berada di tempat yang benar-benar asing. Ini sungguh menakjubkan. Naluri elit perang khusus memungkinkan Xia Ruofei secara tidak sadar melakukan tindakan defensif, dan kemudian dengan cepat menyapu, berharap menemukan tempat yang aman dan tersembunyi untuk menghindari serangan musuh. Namun, dia segera mengetahui bahwa dia berada di lingkungan yang hampir tidak dikenal. Tidak ada tempat untuk menjadi bunker. Dia berdiri di sebidang tanah hitam. Tanahnya hanya sekitar 1 hektar, dan mereka semua melihat sekeliling. Dimungkinkan untuk melihat sisinya secara sekilas. Kisaran lebih dari 1 hektar adalah kabut biru muda, dan tidak ada apapun di luar dengan mata Xia Ruofei. Di tengah-tengah tanah hitam terdapat sebuah mata air yang jernih, dan mata air tersebut mengalir keluar membentuk sebuah kolam kecil yang panjangnya sekitar 1 meter. Di sebelah kolam, ada tanaman yang tidak dapat dilihat sepenuhnya oleh Fang Yang. Tingginya sekitar 1 kaki. Tanaman ini memiliki helaian daun selebar 2 jari, daunnya berwarna hijau dan penuh vitalitas. Tentunya yang paling mencolok adalah bunga yang tumbuh pada tanaman tersebut. Bunga ini hanya memiliki 3 kelopak yang masing-masing memiliki warna berbeda yaitu biru, kuning dan merah. Namun bunga sederhana yang terdiri dari 3 kelopak ini memberikan rasa lembut dan menetes, seolah mengandung langit dan bumi. Bahkan Xia Ruofei, yang masih dalam keadaan ngeri, mau tidak mau tetap berada di atas bunga itu selama beberapa detik lagi. Namun, dia segera mengalihkan perhatiannya kembali, sekarang bukan waktunya untuk pergi. Tadi saya sedang mencari kotak P3K di rumah kontrakan. Seberapa tiba-tiba hal itu muncul di tempat aneh ini. Keempat wilayah di sekitar daratan semuanya dikelilingi oleh kabut hijau, dan garis pandang tidak dapat menembusnya. Oleh karena itu, prioritas Xia Ruofei saat ini adalah mencari jalan keluar dan pergi dari sini. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan Xia Ruofei setelah kembali kepada Tuhan adalah pergi ke perbatasan negeri itu. Tanah hitam ini pada dasarnya dekat dengan lingkaran biasa, dan diameternya juga 28 hingga 9 meter, sehingga Xia Ruofei segera sampai di tepi kabut hijau. Dia dengan ragu-ragu mengulurkan tangannya dan segera menemukan bahwa kabut tampaknya menjadi penghalang tak terlihat, dan kekuatan lembut namun kuat menghalangi tangannya. Xia Ruofei tidak percaya pada kejahatan, tetapi maju beberapa langkah dan berpindah tempat untuk melanjutkan eksperimen. Hasilnya masih sama. Kabut hijau terlihat sangat tipis, namun tidak hanya menghalangi garis pandang, tetapi juga membentuk penghalang yang tidak terlihat dengan mata telanjang tetapi ada dalam kenyataan. Penghalang ini tidak mematikan, tetapi sangat kuat dan tidak dapat dipakai sama sekali melalui. Apa yang bisa saya lakukan? Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik pada dirinya sendiri, tidak ada jalan keluar. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa kembali ke lubang air kecil di tengah tanah. Tiba-tiba, Xia Ruofei tiba-tiba melebarkan matanya dan dengan cepat melihat sekeliling. Semakin dia melihat wajahnya, semakin dia terkejut. Ini, bagaimana isi lukisannya? Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara pada dirinya sendiri. Tanah melingkar dengan mata air jernih di tengahnya,
tanaman tak dikenal di tepi kolam, dikelilingi kabut hijau. Xia Ruofei ingat pernah melihat gambar ini ketika dia masih kecil. Sekarang, kecuali tidak ada rumput hijau di daratan, itu persis sama dengan gambar yang dia lihat. Benarkah, aku ada di lukisan itu sekarang? Xia Ruofei punya ide yang berani. Xia Ruofei juga terkejut dengan pikirannya sendiri, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Lagi pula, dia baru saja berubah karena perubahan gambar, dan kemudian gulungannya dibuka. Xia Ruofei telah menerima pendidikan materialistis selama bertahun-tahun, dan saat ini dia merasa pandangan dunianya sepertinya telah runtuh. Dia berdiri tertidur di lubang air untuk waktu yang lama. Xia Ruofei, yang telah menjalani pelatihan ketat dari Lone Wolf Commando, memiliki otak yang sangat tenang dan tidak kacau setiap saat. Namun pengalaman aneh seperti itu masih menimbulkan rasa malu yang singkat di benaknya. Untuk waktu yang lama, dia memikirkan masalah serius, bagaimana cara keluar dari sini. Merupakan lelucon besar untuk berada dalam sebuah gambar tanpa bisa melakukannya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Ya Tuhan, aku seharusnya tidak terjebak di sini seumur hidup, aku ingin keluar." Begitu suara itu turun, Xia Ruofei tiba-tiba merasakan sekuntum bunga di depannya, dan perasaan tertarik dan vertigo yang familiar muncul lagi. Saat berikutnya dia menyadari bahwa dia telah kembali ke rumah kontrakan yang berantakan. Dan di tangannya, dia memegang foto itu. Xia Ruofei membuka mulutnya karena terkejut. Apakah masih diaktifkan dengan suara? Apakah ini oke? Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menampilkan gambar tangannya. Lukisan itu masih terlihat biasa saja. Gulungan-gulungan lama penuh dengan jejak belang-belang. Sekilas, mereka mengungkapkan nafas tahun-tahun. Xia Ruofei dengan hati-hati mengamati isi gulungan itu, dan lebih yakin bahwa dia baru saja memasuki gulungan itu. Sebagai elit perang khusus, dia hampir secara tidak sadar mengingat banyak detail. Misalnya, tanaman di tepi kolam tidak diberi nama, dan bunganya hanya memiliki 3 kelopak dan tetesan halus di atasnya. Sekarang Xia Ruofei telah menemukan sekilas tanaman itu di gambar ini. Bunga di atas, bahkan urat daunnya, sama persis dengan yang saya lihat di kubangan air. Dalam satu lukisan sebenarnya ada ruang tersembunyi, dan ada ruang mandiri. Xia Ruofei, yang selalu tenang, menjadi sangat bersemangat. Kali ini adalah harta karun. Gembira, ada satu hal lagi yang membuat Xia Ruofei bingung. Artinya, lukisan ini telah ada di rumah mereka selama beberapa generasi. Dalam ingatan Xia Ruofei sendiri, kakek sering membukanya sebentar untuk menikmatinya. Bahkan Xia Ruofei dengan nakal membuka foto ini ketika dia masih kecil. Tapi baik kakek maupun dirinya sendiri tidak pernah ditarik langsung ke dalam ruang gulungan. Xia Ruofei berpikir lama, dan akhirnya hanya dapat dikaitkan dengan darah lukanya yang secara tidak sengaja menetes pada gambar. Selain alasan ini, Xia Ruofei tidak dapat menemukan alasan lain. Dia tidak lagi bergumul dengan masalah ini, tetapi mulai mempelajari gambaran misterius ini. Setelah setengah hari mencoba berulang kali, Xia Ruofei akhirnya menemukan beberapa fungsi dasar dari ruang gulir ini. Pertama-tama, dia ingin masuk dan keluar dari ruang ini sangat sederhana, hanya perlu berpikir, Anda bisa masuk atau keluar, dan dia bisa membawa barang ke dalam ruang, tetapi benda itu perlu dipegang di tangan. Yang kedua adalah jika Anda berulang kali masuk dan keluar ruangan, hal itu tampaknya menyebabkan cerukan mental, dan seluruh orang menjadi sangat kelelahan. Namun, air kolam di dalam ruangan sangat efektif dalam memulihkan semangat, dan bahkan dapat membantu mengatasi cedera luar. Xia Ruofei, setelah meminum air kolam luar angkasa, menemukan bahwa luka pisau di lengannya memiliki tanda-tanda pengerasan kulit. Penemuan ini membuat Xia Ruofei terkejut sekaligus bahagia. Rumah sewaan itu terlalu kejam. Setelah rumahnya terjual, banyak peninggalan kakeknya yang enggan dibuang, hingga hampir memenuhi ruangan. Sekarang dengan ruang ajaib ini, Xia Ruofei hanya masuk dan keluar, memindahkan semua puing ke dalam ruang, dan ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat segar. Dia meminum beberapa suap air di kolam untuk memulihkan semangatnya, lalu duduk di tepi lubang air, memandangi meditasi Lingtan yang jernih dan bermata jernih. Xia Ruofei, yang perlahan menjadi tenang, mulai berpikir tentang bagaimana menggunakan ruang spiritual ajaib ini untuk mendapatkan penghasilan sebanyak mungkin. Ibu Huzi menderita uremia. Uang Xia Ruofei untuk menjual rumah dan pensiun subsidi berjumlah 500.000 yuan untuk induk harimau.
Namun keluarga Macan masih berhutang banyak pada luar negeri. Uang yang diberikan Xia Ruofei untuk hutangnya pastilah tidak cukup untuk perubahan ginjal. Oleh karena itu, ketika Xia Ruofei ingin menyalahkan dirinya sendiri atas kekuatannya, cobalah untuk mengumpulkan lebih banyak uang. Karena Xia Ruofei tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Untuk pasien dengan pembekuan bertahap, masa kelangsungan hidup mencapai 2 atau 3 tahun. Xia Ruofei ingin bisa bergerak sebanyak yang dia bisa, mendapatkan uang sebanyak mungkin, meninggalkan ibu harimau, dan sekarang tiba-tiba mendapatkan peta ajaib dari ruang yang terkandung ini, pikiran Xia Ruofei menjadi hidup. Gagasan menjual uang secara langsung pertama kali diveto oleh Xia Ruofei. Karena peta spiritual ini sungguh menakjubkan, jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh orang normal. Xia Ruofei sangat jelas bahwa jika dia terburu-buru menjual gambar ini, dia mungkin tidak hanya mendapatkan uang, tetapi juga akan menyebabkan bencana. Xia Ruofei dengan cepat mengambil keputusan. Anda tidak hanya tidak bisa menjualnya secara besar-besaran, tetapi Anda juga harus menggunakannya sebagai rahasia utama Anda, dan bahkan orang yang paling dekat pun tidak dapat mengungkapkannya. Karena Anda tidak bisa menjual uang, setidaknya gunakan bayi ini untuk mendapatkan uang sendiri. Kalau tidak, itu terlalu kejam untuk langit, kata Xia Ruofei dalam hatinya. Namun, bagaimana saya bisa memanfaatkan ruang peta spiritual untuk menghasilkan uang? Xia Ruofei tidak punya ide bagus untuk sementara waktu. Lagi pula, dia masih tahu sedikit tentang ruang ini. Satu-satunya yang dia tahu adalah genangan air ini sepertinya bagus untuk memulihkan semangat dan trauma, tapi kolam ini panjangnya hanya 1 meter, dia tidak bisa selalu menuangkan air untuk menjualnya. Ini sama dengan baoshan kosong, tapi tidak bisa digantikan dengan uang sungguhan. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum. Sambil mengerutkan kening sejenak, Xia Ruofei menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Lupakan, ayo kita keluar dan mencari makanan. Kaisar masih bukan prajurit yang lapar. Setelah itu, Xia Ruofei siap meninggalkan ruangan. Pada saat ini, matanya menyapu pot bunga kecil, dan dia tidak bisa menahannya untuk menghancurkannya. Xia Ruofei ingat bahwa pot bunga itu seharusnya ditinggalkan oleh mantan penyewa. Saya tidak tahu bagaimana hal itu dibawa keluar angkasa ketika saya baru saja mengambil serba-serbi yang akan datang. Di dalam pot ini terdapat roset kecil berwarna hijau, daunnya penuh dan tebal, serta terdapat urat-urat berwarna coklat di atasnya, terlihat cantik. Namun mungkin karena kecerobohan perawatannya, tanaman menjadi ceroboh dan terlihat agak lesu. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya dan meraih pot bunga dan bersiap mengeluarkannya. Xia Ruofei tidak memiliki hobi memelihara tanaman dalam pot. Karena itu adalah benda yang tidak dimiliki, saya akan meluangkan waktu untuk keluar dan membuangnya, dan saya tetap tidak bisa hidup tanpanya. Angkat tanaman pot. Namun, dia berubah pikiran dan berkata pada dirinya sendiri. Lupakan saja, karena kamu baru saja membawanya, itu juga takdir, tinggalkan saja kamu di sini. Tanah di dalam pot juga banyak membawa batu-batu kecil yang sepertinya sudah mengering, tanpa kelembapan sedikit pun. Xia Ruofei melihat pemandangan ini, cukup datang ke kolam air dengan membawa pot bunga, mengambil air kolam dengan tangan, menuangkan air ke tanaman sampai tanah di dalam pot tertumpah, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan. Sedangkan untuk tanaman dalam pot, Xia Ruofei meninggalkannya begitu saja di ruang peta spiritual. Kembali ke kamar, Xia Ruofei hanya meminum semangkuk mie instan dan menyelesaikan masalah makan siang. Kemudian dia membersihkan bagian dalam dan luar ruangan, dan dia sangat lelah hingga dia sedikit lelah, dan dia mengeluarkan bau keringat. Sejak penyakitnya membeku secara bertahap, kekuatan fisik Xia Ruofei menurun dengan sangat cepat. Dia pernah menjadi tentara, saat ini, olahraga yang sedikit saja, keringat pun tidak bisa dihasilkan, apalagi merasa lelah. Ia mengambil handuk dan mandi di toilet umum di luar, lalu kembali ke kamar dan berbaring di tempat tidur untuk istirahat sebentar. Tanpa sadar, Xia Ruofei tertidur. Ketika Xia Ruofei bangun lagi, hari-hari di luar sudah gelap. Dia mengambil ponsel di samping tempat tidur dan melihat waktu. Saat itu sudah jam 5:30 sore. Artinya, dia tidur selama 4 atau 5 jam. Setelah bangun, mulut Xia Ruofei terasa kering. Dia mengguncang gambar itu di jabat tangan yang dia pegang. Ketika pikiran bergerak, seluruh orang menghilang ke dalam ruangan dan sampai ke ruang Lingtu. Beritahu Xia Ruofei sedikit sumsumnya,
dan ketika dia merasa haus, dia berpikir untuk masuk dan mengambil air. Muncul di luar angkasa, Xia Rufei langsung menuju lubang air. Tetapi ketika dia melihat pot bunga di sisi kolam, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memadat, wajahnya terlihat luar biasa, dan dia dengan cepat berjalan beberapa langkah ke pot tersebut. Xia Rufei menemukan bahwa tanaman di dalam pot sangat berbeda dari sebelumnya. Perubahan yang paling intuitif adalah seluruh kepala berbentuk lingkaran besar, seperti balon yang diledakkan. Apalagi tidak lagi menamparkan muka, daunnya menjadi jernih seperti ukiran batu giok, aneh dan indah, segar dan anggun, seperti kerajinan hidup. Perubahan lain yang lebih kentara adalah warna bilahnya. Lingkaran terluar masih berwarna hijau dan mempesona, namun lingkaran dalam telah berubah warna, dari dangkal menjadi dalam, dan lingkaran kecil terdalam menjadi ungu yang indah. Selain itu, beberapa tanda transparan muncul di bagian atas bilahnya, dan daun berdaging yang jernih dan cerah dapat dilihat sekilas, seperti lampu es pada umumnya bening dan transparan. Tanaman dalam pot yang setengah mati telah menjadi begitu indah, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ia terlahir kembali. Ketika Xia Rufei melihat tanaman pot yang begitu indah untuk pertama kalinya, dia tidak bisa tidak melihatnya. Dia bahkan lupa kalau dia masuk untuk mengambil air karena kehausan. Setelah menontonnya dalam waktu lama, tatapan enggan Xia Rufei beralih dari pot tanaman sebening kristal dan melemparkannya ke kolam air jernih. Mata tampak sedikit bersemangat. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanaman dalam pot ini telah mengalami perubahan terlahir kembali dalam waktu yang singkat, terutama karena telah disiram air. Sebelumnya, tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa ruang spiritual itu sendiri juga sangat mendorong pertumbuhan tanaman. Tapi apapun alasannya, Xia Rufei setidaknya menemukan cara untuk menghasilkan uang. Setelah Xia Rufei keluar dari ruang peta spiritual, hal pertama yang harus dilakukan adalah online dan mencari informasi tentang tanaman dalam pot. Meski rumah sewanya bobrok dan sempit, namun fasilitasnya terbilang lengkap, sebagian besar disewakan kepada para pekerja migran atau anak muda yang baru lulus universitas, sehingga setiap kamar memiliki antarmuka jaringan. Komputer desktop yang saya beli sebelum bergabung dengan tentara juga berguna. Setelah menunggu 2 atau 3 menit, komputer desktop lama akhirnya menyala. Xia Rufei membuka browser untuk masuk ke mesin pencari dan mulai mencari informasi yang relevan. Dia memeriksanya dalam waktu lama dan tidak menemukan terlalu banyak informasi berguna, tetapi dia tahu bahwa nama ilmiah roset itu adalah Yulu, termasuk dalam genus Liliaceae yang beranggotakan 12 volume, dan juga salah satu sukulen yang lebih populer. Tipe Yulu cukup kaya, Xia Rufei sudah lama tidak memeriksanya dan belum mengetahui jenis dan nilai apa yang ada di ruang tersebut. Namun, Xia Rufei dapat yakin bahwa Yulu adalah ras yang sangat umum sebelum pergantian Yulu, dan mantan penyewa juga lalai, pada dasarnya dalam keadaan setengah mati, dan mereka dibuang ke dalam ruangan saat bergerak, jadi jelas tidak berharga. Adapun Yulu setelah mutasi, Xia Rufei juga mengetahui alasannya. Jadi dia masuk ke ruangan itu lagi, mengambil telepon pondok dan mengambil beberapa foto melawan Yulu, lalu kembali ke kamar, mengunggah foto tersebut ke stiker giok dan sukulen Baidu, dan mengirimkan permintaan saran. Setelah musim panas selesai, Xia Rufei tidak mengurus masalah ini, dan segera mematikan komputer untuk tidur. Keesokan paginya, Xia Rufei hanya mandi, dan bahkan tidak punya waktu untuk sarapan. Dia mengeluarkan peta spiritual dari koleksi pribadinya, dan pikirannya memasuki ruang peta spiritual. Begitu dia masuk, Xia Rufei menemukan bahwa pot embun giok di sisi kolam telah tumbuh banyak, dan daunnya lebih halus, dari hijau lembut hingga ungu, dan lapisannya lebih jelas. Tanda di bagian atas bilahnya hampir seluruhnya transparan, dan daun berdaging di dalamnya sangat jernih, membuat orang merasa ingin mengambilnya. Ruang ini luar biasa. Sebuah pot dari batu giok biasa yang akan mati, cukup disiram dengan air kolam, lalu ditaruh di tempat untuk semalam, ternyata terjadi perubahan. Xia Rufei sangat bersemangat. Dia ingat pesan nasihat yang dikirim kemarin, jadi dia meninggalkan ruangan dan duduk di depan komputer. Buka Baidu Postbar, Xia Rufei baru saja masuk ke akunnya, dia menerima serangkaian pesan, dia terkejut, dan dengan hati-hati melihat ada hampir 200 pesan pribadi. Kemarin, untuk memposting nomor baru untuk diposkan, bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang percaya diri dalam semalam? Xia Rufei berbisik di dalam hatinya dan membuka surat pribadi. Kakak, dari mana kamu mendapatkan Yulu terbaik? Indah sekali.
Ini batu giok lampu es terbaik. Ya Tuhan, apakah kamu yakin tidak ada PS di gambar ini? Bagaimana bisa ada batu giok yang begitu jernih? Titik 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 titik. Semua pesannya tentang foto Yulu yang melewati Xia Ruofei kemarin. Xia Ruofei tidak heran, karena dia telah mengirimkan 2 postingan di akun ini. Isi kedua postingan tersebut sama. Giok macam apa ini? Apakah itu tidak berharga? Lalu lampirkan foto, satu di tanaman sukulen, satu lagi di batu giok. Pesan orang lain lebih lugas. Ini lampu es terbaik yang saya inginkan, harga buka gratis. Telepon, 136XXXXXXXX. Suasana lokal yang kental bisa Anda rasakan melalui layar komputer. Xia Ruofei awalnya mengira panci Yulu menjadi jauh lebih baik setelah meminum air dari kolam kemarin. Dia tidak tahu banyak tentang sukulen, dan dia tidak tahu bahwa salah satu postingannya telah menyebabkan keributan di kedua postingan tersebut. Xia Ruofei tidak tahu apa itu lampu es, tapi sepertinya itu sepadan. Dengan sedikit antisipasi, dia membuka pos bantuannya sendiri. Dibandingkan surat pribadi, postingannya lebih panas. Kedua postingan tersebut mendapat lusinan halaman balasan dalam semalam, dan ada juga yang kurang dari 1 atau 2.000, seolah-olah seluruh postingan sedang digoreng. Tidak hanya postingan Xia Ruofei yang banyak dibalas, namun masih banyak orang yang membuka postingan baru untuk membahas spot Yulu yang dikirimkan Xia Ruofei. Terlepas dari balasan atau postingan baru, pandangan secara kasar dibagi menjadi positif dan negatif. Satu sisi secara alami memuja Xia Ruofei, dan dia mengagumi Xia Ruofei yang dapat mengolah lampu es Yulu yang begitu hebat, dan bahkan beberapa orang berteriak-teriak untuk memuja Xia Ruofei sebagai guru. Pihak lain merasa skeptis. Beberapa orang mempertanyakan bahwa pot batu giok ini bukanlah lampu es. Alasannya sangat sederhana, saya belum pernah melihat berbagai macam lampu es yang berubah warna dari hijau menjadi ungu. Banyak orang bilang ini obat palsu. Dan pot kristal giok ini sangat jernih, tampak seperti batu giok asli, dan beberapa orang bersumpah untuk mengatakan bahwa ini pasti pemilik PS. Seorang pemain veteran dengan tanaman sukulen mengatakan bahwa dia telah terpapar daging selama lebih dari 1 dekade, dan dia belum pernah melihat lampu es yang begitu sempurna, yang juga membuktikan bahwa gambaran tersebut telah melampaui PS. Para pendukungnya membantah pandangan tersebut dan menganalisisnya dari berbagai aspek. Mereka bersikeras bahwa ini benar-benar lampu es, dan ini adalah jenis yang sangat langka. Nilai hiasnya sangat tinggi, dan jelas merupakan yang terbaik di antara lampu es. Ada juga pemain besar di industri desain grafis yang juga menganalisis dari sudut pandang teknis. Gambar-gambar ini semua asli, bahkan pengoptimalan yang paling sederhana pun tidak dilakukan, itu adalah gambar asli. Singkatnya, kedua postingan tersebut terlalu banyak karena postingan Xia Ruofei. Xia Ruofei melihat postingan dan surat pribadi itu, dan tidak bisa menahan senyum. Kosakata profesional dari pemain berdaging, apa itu, tunas samping, jin, tipe regangan, dan seterusnya, Xia Ruofei sama sekali tidak mengerti, tapi ada satu hal yang dia yakini, yaitu, embun giok ini akan menjadi sangat berharga. Sekarang Xia Ruofei adalah orang yang paling kekurangan uang. Sebuah surat pribadi menarik perhatian Xia Ruofei. Saudaraku, saya sangat tertarik dengan lampu es Anda. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia menjualnya. Jika ada, tolong utamakan saya. Saya pasti akan memberi Anda harga yang memuaskan. Saya spesialis di Sanshan Kota. Tanaman sukulen ditanam dan dijual, dan memiliki studio dan rumah kaca sendiri. Jika Anda tidak nyaman, saya juga dapat pergi ke kota Anda secara langsung. Nomor telepon saya, 159XXXXXXXX, saya harap dapat menghubungi. Terlihat nadanya lebih tulus, dan kebetulan terjadi di kota Sanshan. Jika Anda berdagang di kota yang sama, Anda dapat mengurangi banyak masalah. Xia Ruofei sedikit dimanjakan, dan dia mengeluarkan telepon podoknya dan memutar nomor telepon di surat pribadi. Segera setelah telepon tersambung, terdengar suara muda dari gagang telepon. Halo. Xia Ruofei bertanya, maaf, apakah Baidu Yulu, dingin dan berdaging? Suara di ujung telepon yang lain agak hangat. Ya, apakah Anda ingin membeli sukulen? Kami memiliki berbagai macam kedai daging, vientin, batu mentah, kipas giok, pada dasarnya sukulen populer yang saya miliki di sini, dan kualitasnya benar-benar kelas 1. Tampaknya yang dingin dan berdaging,
ini adalah mengoperasikan sukulen. Nama tempat budidaya yang dibukanya disebut, Warung Makan Daging. Mendengar nama yang agak alternatif ini, Xia Ruofei mengejutkan para dewa dan berkata, "Oh, saya, Serigala Darah, dari Baidu Post Bar. Anda meninggalkan pesan pribadi untuk saya tadi malam." Serigala Darah adalah nama layar yang secara acak Xia Ruofei diambil saat dia mendaftar kemarin. Terjemahannya adalah, Serigala Darah, yang merupakan nama kode saat dia bertugas di Lone Wolf. Komando, telepon tertegun selama beberapa detik, dan kemudian Xia Ruofei dengan jelas mendengar orang lain menarik napas, diikuti dengan kegembiraan dalam suaranya. "Kamu adalah Dewa Serigala Darah. Halo, halo, hei, tunggu, Anda juga Kota Sanshan. Oh, ini sungguh suatu kebetulan. Benar-benar takdir." Rupanya, dingin dan berdaging, memperhatikan atribusi nomor yang ditampilkan ketika panggilan baru saja dilakukan, dan itu agak tidak pernah terpuaskan. Xia Ruofei tersenyum kecil dan bertanya, "Apakah Anda tertarik dengan lampu es saya?" "Harus. Saya telah bermain daging selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat lampu es seindah ini. Lampu es ini sangat cocok untuk jenis tanaman dan transparansi permukaan jendela. Sempurna sekali." Berbicara tentang ini, nada, dingin dan berdaging, dengan ekspresi harapan, bertanya, "Dewa Serigala Darah, apakah Anda tertarik menjual lampu es ini?" Dingin dan berdaging, kata kosakata profesional dan pujian, orang bodoh dapat mendengar betapa dia menginginkan lampu es terbaik ini. Xia Ruofei merasa sedikit lucu. Orang yang dingin dan berdaging, ini sama sekali tidak seperti seorang pengusaha. Jika pebisnis sejati, dalam hal pembelian yang disengaja, sama sekali tidak malu-malu mengungkapkan rasa sayang, karena kemungkinan besar akan mengarah ke mulut singa. Namun, dalam konteks singkat, Xia Ruofei memberikan kesan yang baik pada dingin dan berdaging yang menyegarkan ini. Jika harganya cocok, bukan tidak mungkin bisa menjualnya kepada Anda. Xia Ruofei berkata dengan nada mengumbar. "Itu hebat. Saya mendengar bahwa Xia Ruofei bersedia menjual, dingin dan berdaging, sangat senang, dan dengan cepat berkata, harganya tidak akan pernah membuat Anda menderita. Selain itu, Anda dapat mengolah lampu es terbaik. Tentu saja seorang ahli, siapa saya jangan berani bersamamu." Berbicara tentang ini, dingin dan berdaging, tidak sabar untuk mengatakan, "Dewa Serigala Darah, beri aku alamatnya. Aku akan datang sekarang, atau aku akan pergi ke sisimu. Aku akan datang sore hari." Xia Ruofei berpikir dan berkata, "Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki banyak tanaman sukulen? Saya ingin datang dan mengunjungi rumah kaca kamu." Xia Ruofei melihat harapan untuk menghasilkan uang dari lampu es yang luar biasa ini. "Tentu saja saya ingin tahu lebih banyak tentang sukulen. Informasi di internet pasti tidak sebaik informasi aslinya. Dingin dan berdaging, ini adalah orang yang menyegarkan." Xia Ruofei juga ingin memberinya lebih banyak. Pelajari tentang beberapa sukulen. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke pintu secara langsung. Dingin dan berdaging, bahkan lebih bahagia, dan dengan cepat berkata, "Selamat datang, selamat datang, Serigala Berdarah, saya akan segera mengirimkan alamatnya." Tidak lama setelah menutup telepon, ponsel Xia Ruofei menerima pesan teks, yang merupakan alamat yang dikirimkan kepadanya dengan keren dan berdaging. Xia Ruofei mengeluarkan peta spiritual yang tersembunyi di tubuhnya, dan pikirannya masuk ke ruang peta spiritual. Dia berjalan mendekat dan mengambil pot lampu es Yulu terbaik, dan meninggalkan ruang Lingtu. Xia Ruofei menemukan kantong plastik besar untuk memasang Yulu, dan kemudian membuat makan siang di rumah. Setelah makan, dia mengambil kantong plastik berisi panci Yulu dan bersiap untuk keluar. Baru saja berjalan ke pintu, Xia Ruofei merasakan tangan yang lembut, dan kantong plastik hampir terlepas dari tangannya. Dia segera meraih tangan lainnya dan mengambil kantong plastik itu. Dia berhenti dan menjadi stabil. Setelah beberapa saat, dia merasa lemah. Secara bertahap menghilang. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahitnya, penyakit manusia yang membeku secara bertahap tampaknya semakin memburuk. Karir khusus selama bertahun-tahun telah membuat Xia Ruofei terbiasa dengan hidup dan mati, dan sudah lama tidak melakukannya, memeriksa penyakitnya, jadi dia tidak terlalu takut akan kematian. Namun, ia tetap melahirkan rasa urgensi di hatinya, sepertinya ia harus mempercepat laju menghasilkan uang. Pastikan untuk menghasilkan uang untuk ibu harimau sebelum Anda tidak bisa bergerak,
atau Anda tidak akan melihat wajah Anda saat turun ke bawah. Mantap dan mantap, Xia Ruofei meninggalkan rumah sewaan dengan langkah tegas. Demi menghemat waktu, ia langsung menabrak mobil dan langsung menuju warung Fairy Food di distrik Anhua. Distrik Anwar pinggiran kota. Di pintu masuk tempat penanaman seluas 10 hektar, digantung papan nama, warung daging peri, dan 2 orang satpam berdiri dengan semangat, karena bos yang jarang muncul di hari kerja datang ke penanaman, markas dengan beberapa teman hari ini. Di lokasi penanaman terdapat bangunan 3 lantai yang merupakan kantor harian warung daging peri. Seluruh lantai-lantai 3 telah dibuka, dan merupakan lantai khusus untuk pemilik warung daging. Kantor besar seluas lebih dari 200 meter persegi, longe khusus, ruang tamu, area kebugaran, dan bahkan meja snooker profesional dan 1 set lapangan golf dalam ruangan di sudut kantor. Saat ini, akan ada 4 atau 5 anak muda yang duduk di samping meja kopi di ruang tamu. Salah satunya berusia sekitar 25 dan 6 tahun, mengenakan setelan jas, alisnya tebal dan matanya tertegun. Pemuda ini dengan terampil membuat teh untuk semua orang. Orang-orang lainnya juga berpakaian bagus, mirip dengan anak muda yang membuat teh. Ada juga seorang gadis berusia awal 20-an yang duduk bersama mereka. Gadis itu sangat cantik, wajahnya yang halus hampir tidak ada bekasnya, pukulan kulitnya bisa patah, apalagi sepasang kakinya yang panjang. Saya yakin siapapun yang bertemu tanpa sadar akan membayangkan kaki panjang di pundaknya, pemandangan. Gadis cantik seperti itu tentu saja menjadi fokus sekelompok orang. Namun, gadis kelas 1 ini agak dingin, dan kesopanan orang berikutnya selalu terlihat ringan. Kelompok orang ini adalah anak-anak dari beberapa pengusaha swasta di kota Sanshan, yang dianggap sebagai generasi kedua yang kaya raya. Pemuda yang membuat teh itu bernama Liang Qichao. Ayahnya adalah pemilik perusahaan perumahan terkenal Jianda Group di kota. Warung daging peri ini dibuka oleh Liang Qichao. Dia adalah orang, dingin dan berdaging, yang dihubungi Xia Ruofei. Tentu saja, Liang Qichao adalah orang yang suka tiket, terutama karena dia menyukai sukulen. Si cantik berkaki panjang bernama Ling Qingsui. Ayahnya adalah Ling Xiaotian, seorang raksasa restoran di kota Sanshan. Jaringan restoran Lingji milik keluarganya sangat berpengaruh di seluruh provinsi Tenggara, dengan aset setidaknya beberapa ratus juta. Tinggal 3 orang anak muda yang tersisa, bernama Luwen, dan keluarganya juga bergerak di industri catering. Jaringan restorannya yang terkenal dan restoran Lingji memiliki pengaruh yang sama. Rambut lainnya berkilau dan licin. Pemuda yang tengah menjadi pengkhianat Tiongkok, itu bernama Liu Mingqi. Keluarga adalah real estate. Teman-temannya adalah keluarga. Dia dan Liang Qichao tidak pernah menanganinya. Sven Wen terakhir dengan nama kacamata emas adalah Lu Ping, juga merupakan generasi kedua yang kaya raya. Keluarganya bergerak di industri logistik. Tentu saja, semua anak muda ini memiliki identitas yang sama, pengagum Ling Qingsui, jadi ada persaingan antara beberapa pria. Faktanya, tanaman sukulen favorit sebenarnya adalah Ling Qingsui. Liang Qichao dipengaruhi oleh Ling Qingsui, dan dia perlahan jatuh cinta dengan sukulen yang lezat, dan bahkan kemudian membuka kedai daging peri ini. Liu Mingqi, Lu Wen dan Lu Ping juga sering memilih kebaikan mereka, mengumpulkan beberapa sukulen berharga untuk Ling Qingsui, tetapi Ling Qingsui kebanyakan merindukan matanya. Kali ini, Liang Qichao mengatakan bahwa dia telah menemukan pot berisi lampu es di internet, dan Liang Qichao juga memujinya karena kesuramannya. Ling Qingsui punya niat dan datang ke kedai daging peri ini. Dan Liu Mingqi dan yang lainnya secara alami mengikuti angin dan mengikuti, tetapi apa yang mereka pikir hanya mereka sendiri yang tahu. Liang Qichao mengirimkan secangkir teh pertama kepada gadis itu dan berkata sambil tersenyum. Bersihkan salju, menurutku kamu tidak akan datang ke sini untuk ikut bersenang-senang, tempat kecilku bersinar. Gadis bernama Qingsui tampak kedinginan dan berkata dengan lemah. Saya hanya ingin tahu tentang lampu es terbaik yang Anda katakan, saya harap saya tidak akan mengecewakan saya untuk sementara waktu. Liu Ming, yang menyimpan kepala manusia Han, tersenyum dan berkata. Qingsui, saya melihat Liang Qichao tertipu. Saya baru saja melihat gambarnya. Bagaimana bisa ada lampu es yang begitu indah? Tak perlu dikatakan, itu pasti ada PS. Baik Liu Minghao dan Liang Qichao mengejar Ling Qingsui, dan keluarganya terlibat dalam pengembangan real estate. Tentu saja, mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyerang Liang Qichao.
Lu Wen, yang sedikit gemuk, juga berkata, saya pikir Alum mengatakan itu masuk akal. Sekarang ada lebih banyak penipu di internet. Anda tidak boleh terlalu percaya pada orang lain. Ini adalah tampilan yang baik hati. Faktanya, ini merupakan sindiran bahwa Liang Qichao tidak memiliki pengalaman sosial dan ditipu oleh orang lain. Liang Qichao mendengus dan berkata, saya tidak perlu bermain daging selama 2 hari. Benar atau tidak, saya tidak bisa melihatnya. Katakanlah kita bertransaksi tatap muka. Jika Anda adalah orang PS, beranikah kamu datang ke pintu? Jika kamu melihat barangnya, bukankah kamu memakainya? Liu Mingqi tersenyum. Meskipun itu bukan PS, itu mungkin diwarnai dengan sirup. Lihatlah dengan indah, atau perlu beberapa hari untuk mengungkapkannya. Lu Ping, yang belum berbicara, membantu kacamata Fujinshi dan berkata, bagaimanapun, kita akan mengidentifikasinya bersama untuk sementara waktu. Tidak bisakah kita melihat yang benar dan yang salah dari begitu banyak orang? Kalau begitu lihat bab sebenarnya sebentar. Lu Wenha berkata sambil tersenyum. Beberapa pria berada di sisi lain pedang, protagonis Ling Qingsui selalu berekspresi ringan, duduk di sofa, dari waktu ke waktu dengan secangkir teh, lembut, anggun, indah. Pada saat ini, telepon di meja berdering, dan Liang Qichao bangkit dan menekan tombol handsfree, dan mendengar suara penjaga keamanan di telepon. Liang selalu, ada seorang pria muda di pintu, berkata bahwa Anda punya janji untuk berdagang sukulen. Liang Qichao segera berkata, kamu menyuruhnya menunggu sebentar, aku akan segera keluar. Liu Minghao menyeringai, Liang Qichao, apakah kamu benar-benar menangkap seorang pembohong secara langsung? Semakin banyak kamu hidup, semakin banyak kamu kembali. Liang Qichao mendengus dan berkata, terlalu malas untuk memberitahumu. Dia berjalan cepat menuju pintu. Lu Wen menyapa, kemarilah. Semuanya minum teh. Ini seperti seorang master yang terlihat seperti seorang master. Xia Ruofei menunggu selama 2 menit di pos penjagaan keamanan, dan melihat Liang Qichao keluar dengan tergesa-gesa. Liang Qichao melihat Xia Ruofei dan juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Dewa Serigala Darah masih begitu muda, dan dia kehilangan waktu untuk bertanya dengan ketidakpastian. Kamu adalah Serigala Darah. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, kamu pasti dingin dan berdaging. Dewa Serigala Darah, sungguh kamu. Liang Qichao segera mengulurkan tangannya dengan penuh semangat dan berkata, untungnya, saya akan beruntung. Saya tidak menyangka kamu begitu muda. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis. Nama saya Xia Ruofei, bolehkah saya menanyakan nama keluarga Anda? Online, kami masih memanggil nama itu lebih baik, dan ide di internet terasa aneh. Liang Qichao tidak bisa menahan tawa dan berkata, nama saya Liang, disebut Liang Qichao. Liang Qichao, Xia Ruofei tidak bisa bantu tetapi ulangi tanpa sadar. Liang Qichao berkata sambil tersenyum. Saya tahu Anda akan salah paham. Saya rapi-rapi, bukan starter. Saya masih memiliki nama kecil bernama Kang Yuwei. Kami berdua adalah teman baik, dan mereka berdua memuja 2 pionir reformasi dan memberi mereka nama mereka sendiri. Anak itu mengambil nama seperti itu. Setiap kali kami harus menjelaskannya kepada semua orang, kami harus menjelaskannya. Xia Ruofei juga tertawa dan berkata, namanya cukup bagus, setidaknya lebih mudah diingat. Dapat dilihat bahwa Liang Qichao adalah seorang orang yang banyak bicara, dan emosinya juga lebih hangat. Kesan pertama Xia Ruofei terhadapnya baik. Kemudian, Xia Ruofei tersenyum. Liang Zong, saya membawa lampu es. Cepat dan cepat, tolong. Liang Qichao berkata dengan nada mendesak, bicaralah ke kantorku. Kedua pria itu berjalan ke tempat penanaman, warung daging peri. Sepanjang jalan, Xia Ruofei melihat gudang rapi di kedua sisinya. Dari waktu ke waktu, ada pekerja yang keluar masuk. Mereka bertemu Liang Qichao dan menyapa dengan hormat. Terlihat luas areal tanam ini tidak sedikit, dan pengelolaannya sangat formal. Liang Qichao memimpin Xia Ruofei melewati area gudang dan pergi ke gedung 3 lantai. Dia dengan cepat memimpin di depan dan dengan cepat sampai ke kantor besar di lantai 3. Tuan Xia, saya punya beberapa teman, dan mereka juga pecinta daging. Mereka juga ingin melihat lampu es terbaik Anda. Liang Qichao bertanya dengan hati-hati. Kamu tidak keberatan? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis. Tentu saja tidak keberatan. Bagus, kalau begitu bagus.
Liang Qi sangat gembira. Ketika dia sampai di pintu kantor besar di lantai 3, Liang Qichao memberi isyarat mengundang dengan mengatakan, "Tuan Xia, silakan masuk." Ketika Xia Ruofei baru saja masuk ke kantor, beberapa mata tertuju padanya. Namun, dia juga orang yang telah melihat adegan besar, dan tidak ada sedikit pun pengekangan. Dia masih melihat ke pinggir lapangan bersama Liang Qichao seperti biasa. Ling Qingsui, yang selalu terlihat kedinginan, melihat matanya terbuka lebar setelah melihat Xia Ruofei. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat matanya, dan kemudian dia menangis karena terkejut. Xia Ruofei, Liang Qichao dan beberapa generasi kedua kaya lainnya adalah orang pertama yang melihat penampilan bodoh Ling Qingsui, semuanya tercengang. Apakah ini Dewi Es dan Salju yang legendaris? Inikah putri kecil yang sulit dibeli dengan senyuman? Bagaimana Anda melihat penggemar berat seperti bintang besar sekarang? Apakah aku sedang bermimpi? Xia Ruofei masih terlihat canggung, dan mata Liu Ming memancarkan sedikit kabut dan bertanya, "Qingsui, apakah kamu kenal adik lelaki ini?" Ling Qingsui tidak memperhatikan Liu Mingqi, tetapi mendatangi Xia Ruofei dengan gembira dan bertanya, "Xia Ruofei, apakah kamu tidak ingat aku? Saya Ling Qingsui, teman sekelas Sempmu, teman sekelas SMP." Liang Qichao, Liu Mingwei, Lu Wen dan Lu Ping tidak hanya merasa luar biasa, bahkan Xia Ruofei pun benar-benar malu, dan dia hanya berkata setengah mil. "Sepertinya, ada sedikit kesan. Apakah kamu memikirkannya?" Ling Qingsui berkata dengan gembira. "Hebat, kupikir kamu benar-benar melupakanku." Selama pidatonya, Ling Qingsui hampir terikat dengan Xia Ruofei. Puncak kembar yang menjulang tinggi berada dekat dengan dada Xia Ruofei, dan Xia Ruofei secara tidak wajar mundur setengah langkah. Liang Qichao dan yang lainnya mau tidak mau menumbangkan ketiga pandangan mereka sendiri. Ling Qingsui yang dingin dan dingin sebenarnya memiliki sisi seperti itu. Dan sekarang Xia Ruofei jelas tidak memikirkannya, dan dengan santai mengucapkan kata-kata asal-asalan, Ling Qingsui benar-benar percaya. Kapan putri kecil, yang selalu dikenal karena kebijaksanaan dan ketenangannya, menjadi seorang idiot bunga? Liang Qichao dan yang lainnya, termasuk Xia Ruofei, tidak mengetahuinya. Faktanya, di sekolah menengah pertama, Ling Qingsui adalah murid kelas berikutnya Xia Ruofei. Xia Ruofei juga seorang lelaki SMP. Dia bermain sepak bola dengan sangat baik, dan dia adalah pria yang tampan dan tampan. Dia menyukainya. Banyak gadis. Ling Qingsui adalah salah satunya. Yang paling penting adalah pada tahun kedua, Ling Qingsui dikelilingi oleh sekelompok gangster kecil di dekat gerbang sekolah, yaitu Xia Ruofei bergegas maju untuk menjalankan kelompok pang kecil. Sejak saat itu, bayangan Xia Ruofei terukir dalam di hati Ling Qingsui. Tentu saja, kejadian itu sangat sepele bagi Xia Ruofei, dan dia segera melupakannya. Ketika saya di sekolah menengah, Ling Xiaotian, yang semakin besar, mengatur agar Ling Qingsui masuk sekolah menengah bangsawan, dan Xia Ruofei diterima di sekolah menengah biasa. Sejak itu, keduanya tidak pernah bertemu lagi. Namun, Ling Qingsui tidak pernah melupakan Xia Ruofei. Cinta di awal cinta adalah yang paling tak terlupakan. Ling Qingsui bahkan menyelinap ke sekolah Xia Ruofei untuk melihatnya bermain. Semua ini Xia Ruofei tidak menyadarinya. Belakangan, Ling Qingsui mendengar bahwa Xia Ruofei bekerja sebagai tentara setelah lulus sekolah menengah. Setelah itu, Ling Qingsui benar-benar kehilangan kabar tentang Xia Ruofei. Selama bertahun-tahun, dia memiliki banyak pengejar, terutama karena bisnis ayahnya semakin besar, dan semakin banyak anak muda berprestasi di sekitarnya, tetapi tidak ada seorang pun yang dia bisa melihatnya, bahkan dia seperti ini. Pengejaran juga semakin melelahkan, dan amarah semakin dingin. Ling Qingsui tidak menyangka bahwa dia akan bersatu kembali dengan Xia Ruofei dalam keadaan seperti itu. Di bawah kegembiraan, dia tampak menjadi siswa sekolah menengah yang lugu lagi. Saat dia melihat pangeran tampan dalam mimpinya, kegembiraannya penuh dengan kata-kata. "Xia Ruofei, kudengar kamu lulus SMA dan masuk militer. Nanti," tanya Ling Qingsui. "Hei, aku baru saja pensiun," kata Xia Ruofei. Untuk kecantikan yang penuh gairah ini, Xia Ruofei benar-benar tidak memiliki kesan apapun, dan sekarang pemandangan seperti itu benar-benar memalukan. Ling Qingsui tidak menyadarinya sama sekali, dan masih bertanya dengan penuh minat. "Oh, kehidupan di tentara pasti sangat menyenangkan." "Baiklah," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "saya juga melakukan latihan,
pelatihan, dan belajar setiap hari. Kalau begitu, Anda sekarang sudah pensiun, di mana Anda bekerja? Ling Qingsui bertanya sedikit, mengangkat sepasang mata besar yang indah. Saya baru saja kembali belum lama ini dan saya belum bekerja. Xia Ruofei menjawab dengan jujur. Liu Mingqi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan. Sekarang militer tidak dapat menetap di daerah setempat. Perusahaan ayah saya merekrut mantan panglima tentara dalam beberapa hari terakhir. Dia memilih untuk memilih bisnisnya sendiri. Sekarang dia adalah seorang pemimpin tim di kantor perusahaan kita. Pada level berapa unitnya? Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, Kopral, itu bukan petugas. Akan lebih sulit mencari pekerjaan, kata Liu Mingqi. Dia juga melihat ke arah Ling Qingsui, dan kata-katanya menunjukkan rasa superioritas yang kuat. Ling Qingsui bahkan tidak melihat ke arah Liu Mingqi, dan semua perhatiannya sekarang tertuju pada Xia Ruofei. Ling Qingsui berkata, Xia Ruofei, kenapa kamu datang ke restoran Lingji kami? Kami membuka cabang baru di distrik Zonglou, hanya kehilangan seorang manajer toko. Qingsui, posisi manajer sangat penting, Xiao Xia tidak memiliki pengalaman kerja di industri restoran, saya khawatir itu tidak cocok, kata Lu Wen sambil tersenyum. Ada apa denganmu? Ling Qingsui berkata tanpa ampun. Lu Wen memandang Xia Ruofei dengan pandangan sekilas, dan menjilat mulutnya, berkata yin dan yang. Xiao Xia, orang-orang masih harus sedikit sadar diri, tidak ada berlian-berlian untuk hidup dengan porselen. Ling Qing wajah Sue Qiao membeku, berkata, Lu Wen, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahmu. Apa yang kamu hitung? Apakah kita akan mengurus makanan dan minumannya? Bersihkan salju, aku di sini untukmu, bantah Lu Wen. Xia Ruofei berkata dengan cepat. Ling, teman sekelas Qingsui, kebaikanmu adalah hatiku. Sebenarnya, aku belum berencana untuk bekerja. Ah, lewat sini. Ling Qingsui sangat kecewa. Jika kamu sedang mencari pekerjaan, kamu harus mempertimbangkan sisiku. Pintu restoran Lingji akan selalu terbuka untukmu. Xia Ruofei tersenyum pahit. Tentu, pada saat ini, Liang Qichao akhirnya memiliki kesempatan untuk menyela, dan dia dengan cepat berkata. Darah, hei, Tuan Xia, bisakah Anda menunjukkan kepada kami lampu es Yulu Anda? Dibandingkan dengan Liu Mingwei dan Lu Wen, Liang Qichao lebih sopan kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis. Tentu saja, tidak masalah. Liu Minghao berkata sambil tersenyum. Liang Qichao, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Xiao Xia dapat mengolah lampu es terbaik? Pernahkah Anda mendengarnya? Orang-orang yang baru saja pensiun dari tentara, apakah Xiao Xia yang belajar di ketentaraan adalah seorang profesional budidaya yang lesat? Haha, Lu Wen juga memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata. Menurutku Liang Shao ingin rajin dan ingin menjadi gila. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit, dan sejak dia menabrak dirinya sendiri ke dalam rumah, Liu Mingqi dan Lu Wen terus-menerus mengincar diri mereka sendiri. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah kedua orang ini anjing gila? Pada saat ini, alis Ling Qingsui berkerut dan berkata, Liu Minghao, Lu Wen, kamu sopan. Mengapa Xia Ruofei tidak bisa membuat lampu es terbaik? Kamu tidak bisa melakukannya tanpa mewakili orang lain. Xia Ruofei adalah idola masa kecilnya, tetapi juga pangeran tampan dalam pikirannya. Dan kali ini dengan reuni Xia Ruofei, dia menemukan bahwa Xia Ruofei, yang pernah dilatih di kamp militer, tampak lebih maskulin, yang membuatnya terpesona. Bagaimana dia bisa membiarkan Liu Mingqi dan Lu Wen mengejek Xia Ruofei? Liu Mingqi dan Lu Wen mengangkat bahu dan menutup mulut mereka. Namun dari ekspresi mereka masih penuh sindiran. Xia Ruofei memandang Ling Qingsui sambil berpikir, dan mungkin menebak beberapa poin di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun dan memutuskan untuk tidak mengenal kedua anjing gila itu terlebih dahulu. Dia langsung membuka kantong plastik dan mengeluarkan batu giok lampu es. Liu Mingqi tidak bisa menahan tawa. Untuk pertama kalinya, saya melihat seseorang memasukkan lampu es terbaik ke dalam kantong plastik, haha, dan pot bunga, terlalu dingin. Dia hanya melihat ke diejek, tetapi tidak menemukan bahwa mata Liang Qichao, Ling Qingsui dan Lu Ping di sebelahnya benar-benar tertarik pada baskom lampu es Yulu, dan bahkan dia tidak mengatakan apa-apa. Mata Liang Qichao sedikit lurus, menunjukkan ekspresi yang sangat fanatik, dan segera bergegas ke depan meja kopi, berlutut dan menatap lampu es Yulu. Indah sekali,
Itu adalah mahakarya sang pencipta, gumam Liang Qichao. Jenis, jendela ini, sempurna. Liang Qichao tidak menyembunyikan cintanya pada lampu es Yulu ini, tetapi Ling Qingsui tidak berbicara, tetapi sepasang mata juga memancarkan cahaya favorit. Dia menatap dari dekat ke pot lampu es Yulu, batu giok sebening kristal menampakkan cahaya mempesona di bawah penerangan lampu neon, dan wajah Ling Qing yang jernih dan cantik juga lebih menarik. Liu Mingqi bereaksi saat ini. Dia menatap lampu es Yulu dan bergumam. Ini, bagaimana ini mungkin? Lu Wen juga sedikit terkejut, dan dia tidak yakin untuk waktu yang lama. Ini tidak boleh diwarnai. Lampu es Yulu ini terlihat sangat indah, indah seperti palsu, seperti kerajinan tangan. Liang Qichao, Lu Ping dan Ling Qingsui mengangkat kepala mereka secara bersamaan, dengan suara yang sama. Omong kosong, jalan dingin Ling Qingsui. Jika Anda tidak mengerti, jangan membicarakannya. Ini jelas merupakan variasi yang sangat langka dari lampu es terbaik. Lu Ping juga menggelengkan kepalanya sedikit. Lu Wen, menurut pengalamanku, lampu es Yulu ini tidak ada masalah, bahkan lebih indah dari gambar di internet. Karena Ling Qingsui, orang-orang ini melakukan penelitian tentang sukulen, dan Liang Qichao bahkan membuka basis budidaya multidaging. Faktanya, Lu Wen juga samar-samar merasa bahwa lampu es Yulu ini tidak palsu, tetapi tidak berdamai. Dia tidak bisa tidak mengatakan itu, tetapi tidak berharap untuk memancing kemarahan publik. Xia Ruofei tidak peduli, dan wajahnya masih tersenyum tipis. Pada saat ini, Liu Mingqi memandang Xia Ruofei dan memandang Ling Qingsui. Bola matanya berbalik dan berkata, Xiao Xia, apakah kamu menjual lampu es ini? Ayo kita lakukan, saya akan menjual 80.000 potong. Kamu menjualnya kepada saya. Kamu bisa menghasilkan 80.000 yuan dalam sepanci daging. Kamu bisa mendapat untung besar. Diperkirakan Anda telah menjadi tentara selama bertahun-tahun. Tidak banyak biaya penonaktifan. Liang Qichao tidak segera melakukannya, dan melompat dan berkata, Liu Minghao, apa maksudmu? Tuan Xia adalah kontak saya, dan perdagangan juga berurusan dengan saya. Lu Ping juga berkata di sampingnya, Liu Minghao, kamu tidak cukup baik. Harga 80.000 yuan, berani berteriak. Ini adalah harga lampu es terbaik secara umum. Ini adalah varian dari Tuan Xia. Lewat sini, saya keluar 100.000. Tuan Xia, saya tidak tahu apakah Anda mau. Lu Ping terlihat seperti Sven, tapi bagaimana generasi kedua yang kaya ini bisa memiliki generasi yang sederhana? Dalam wacana tersebut, itu juga Yin Ming, dan berpura-pura tidak mendengar Liang Qichao, dia masih siap bertarung. Kamu, Liu Mingqi menghela nafas, saya kehabisan 120.000. 13.000, jual padaku. Lu Wen juga datang untuk ikut bersenang-senang. Orang-orang ini semua ingin membelikan baskom lampu es Yulu ini kepada Ling Qingsui, bahwa hatinya, tentu saja menolak untuk menyerah. Dan baskom berisi lampu es terbaik ini sepadan dengan harganya. Kamu terlalu tidak tahu malu. Liang Qichao memanggil, lalu memandang Xia Ruofei dengan kasihan, Tuan Xia, Dewa Serigala Darah, Anda bilang itu dijual kepada saya. Xia Ruofei belum berbicara, Ling Qingsui adalah orang pertama yang membuka. 1 juta, saya ingin lampu es ini, siapa yang ingin bertarung denganku? Liang Qichao sedikit tercengang, dan Xia Ruofei juga menangis dan tertawa. Sebelum dia datang, dia juga mengecek secara kasar harganya. Meskipun varian lampu es terbaik bernilai uang, harganya pasti tidak sebesar 1 juta, dan bahkan 1/5 juta pun tidak akan berlebihan. Ling Qingsui meneriakkan harganya, jelas bukan karena alasan lampu es itu. Faktanya, Ling Qingsui baru saja melihat bahwa Xia Ruofei tidak memiliki lebih dari 200 berturut-turut, dan dia baru saja pensiun dari tentara. Dia masih belum punya pekerjaan. Bisa dibilang dia sangat kesepian. Jadi dia melahirkan pemikiran untuk membantu Xia Ruofei. Hanya pintar, dia secara alami tahu untuk memperhitungkan harga diri pria itu, sedang mempertimbangkan bagaimana mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Kemudian Xia Ruofei mengeluarkan pot batu giok, dan masih siap untuk dijual. Jadi Ling Qingsui tidak ingin melaporkan harga yang berlebihan. Liu Mingqi dengan cepat berkata, bersihkan salju, lampu es Yulu ini tidak lebih baik, tidak bernilai 1 juta. Saya tahu Anda menyukai pot batu giok ini, saya membelikannya untuk Anda sebentar lagi. Lu Ping juga membantu kacamata Fujinxi dan berkata, bersihkan salju, harga ini agak ilusi,
Ling Qingsui mendengus dan berkata, "Saya menyukainya, saya bersedia, sulit untuk membeli uang dengan uang, bisakah Anda mengelolanya?" Ini, Liang Qichao tidak menyangka hal-hal baik akan dilakukan seperti ini, dan dia tidak bisa tidak mengalihkan perhatiannya ke Xia Ruofei. Mata Xia Ruofei seperti obor, dan situasi ini telah terlihat jelas sejak lama, dan pikiran Ling Qingsui telah belajar lebih banyak tentang hal itu, tetapi niat baik seperti ini yang hanya dapat diterima oleh Xia Ruofei. Dia tidak memiliki kesan terhadap Ling Qingsui. Bagaimana dia bisa menerima uang sebanyak itu? Berbicara baik-baik, ini disebut perasaan menipu. Sulit untuk mendengarnya, itu adalah wajah putih kecil dari nasi lembut. Jadi Xia Ruofei memikirkannya dan berkata, "Liang Zong, karena semua orang sangat antusias, maka tawarlah. Harganya tinggi, adil dan adil." Tapi, berbicara tentang ini, Xia Ruofei memandang Ling Qingsui dan berkata dengan tersenyum. Siswa Ling Qingsui tidak boleh berpartisipasi dalam penawaran. Liang Qichao juga mulai berpikir bahwa Xia Ruofei mengatakan bahwa dia tidak mengatakan hal yang sama. Ling Qingsui punya 1 juta, dan bagaimana cara menawar? Dan siapa yang berani menawar dengan Ling Qingsui? Untungnya, Xia Ruofei kemudian menoleh dan Liang Qichao mengubah kekhawatirannya menjadi kegembiraan. Namun, Ling Qingsui tidak melakukannya ketika dia mendengarnya, dan berkata kepada Xia Ruofei dengan mulut terbuka. "Mengapa saya tidak bisa menawar? Tidak adil." Liang Qichao dan yang lainnya tidak bisa tidak melihatnya. Mereka dan Ling Qingsui sudah saling kenal sejak lama. Ini adalah pertama kalinya Ling Qingsui mengungkapkan keadaan putri kecilnya. Dia tidak bisa tidak iri dan cemburu. Terutama Liu Minghao dan Lu Wen, mata cepat terbakar. Xia Ruofei menatap Ling Qingsui tanpa daya dan berkata, "Jangan membuat masalah, saya melakukan sesuatu dengan benar. Jika Anda menyukai suku Len, saya akan melihat Anda ke belakang." Ling Qingsui mendengarnya dan segera berubah menjadi bahagia. "Kalau begitu kamu harus bicara dan bicara." Pastinya, Xia Ruofei adalah perbuatan baik. Liu Mingqi tidak melihat ke bawah, dan dengan cepat berkata, "Kalau begitu, kita akan mulai menawar. Xiaolu dari 130.000 ya. Saya kehabisan, 150.000. Liu Mingqi menambahkan 20.000 lagi. Faktanya, harga ini sudah sangat tinggi, dan variasi lampu es berharga yang ada di pasaran juga jutaan. 160.000. Luping menggigit giginya dan menambahkan 10.000 keping. 170.000. Liang Qichao tidak mau kalah, tapi dia adalah penguasa di sini, tapi dia belum membayar harganya. Luping mengangkat bahu dan berkata, "Saya berhenti." Dia selalu menjadi orang yang tenang, dan sekarang harganya telah melebihi nilai sebenarnya dari baskom berisi lampu es ini, jadi dia memutuskan untuk menutup tangannya. Uang generasi kedua yang kaya ini bukan berasal dari angin, dan ayah mereka memang miliarder, tetapi mereka tidak memiliki industri apapun, pada dasarnya mereka menghabiskan uang setiap bulan, dan mengambil belasan kali sekaligus. 200.000, bulan ini akan menjadi waktu yang sulit. Lu Wen memikirkannya dan menggelengkan kepalanya untuk mengatakan bahwa dia berhenti. Liu Mingqi sedikit mencibir dan berkata, 180.000. Dia tidak berurusan dengan Liang Qichao, dan keduanya adalah perusahaan yang bersaing, jadi mereka juga bertengkar. Liang Qichao mendengus dan berkata, "Kalau begitu, saya kehabisan 200.000. Wajah Liu Mingqi sedikit berubah, dan dia berkata, "Liang Qichao, kamu gila. Lampu es ini sama sekali tidak bernilai uang. Apakah kamu bersaing dengan saya? Apakah tawarannya lebih tinggi darimu itu gila?" Liang Qichao berkata dengan nada menghina. "Itu hanya 1 juta salju." Liu Mingqi terkejut dan segera menatap Ling Qingsui. Ternyata wajah Ling Qingsui menjadi tidak memuaskan. Dia dengan cepat menjelaskan, "Bersihkan salju, aku tidak bermaksud seperti ini." Ling Qingsui berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin membeli, kamu dapat terus menawar. Jika kamu tidak mampu membelinya, menyerahlah dan mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal. Bisakah kamu menanggungnya? Apa hal terpenting di hadapan wanita yang menyukainya? Tentu saja, martabat seorang pria, puluhan ribu dolar adalah kentut." Liu Mingzhen tiba-tiba terkena darah ayam, matanya merah. 2.000-5.000, saya kehabisan 250.000. Liang Qichao, apakah Anda berani menaikkan harganya? Xia Ruofei tahu bahwa Ling Qingsui sengaja membangkitkan kemenangan Liu Mingqi, sehingga lampu esnya Yulu menjual lebih banyak uang. Saya tidak menyangka Liu Mingqi akan bekerja sama dengannya.
Yang konyol menambahkan 50.000 keping sekaligus. Xia Ruofei memandang Ling Qingsui dengan rasa bersalah. Ling Qingsui tampaknya memiliki hati dan jiwa, tetapi juga mengedipkan matanya di musim panas, menunjukkan ekspresi nakal. Liang Qichao juga mulai kesulitan. Harganya setidaknya 2 kali lipat dari nilai sebenarnya. Kalau harga dinaikkan memang kurang bijak, tapi masalah wajah juga sangat penting. Pada saat ini, Liang Qichao melihat Xia Ruofei diam-diam melirik dirinya sendiri, dan hatinya tiba-tiba menjadi roh, dan dia kembali kepada Tuhan. Dia tertawa dan berkata, Liu Minghao, pria itu tidak pandai dalam hal orang. Karena kamu sangat menyukai pot lampu es Yulu ini, kamu harus membayar 2 kali lipat harga untuk membelinya, maka aku akan menjadi milikmu. Setelah itu, Liang Qichao mengangkat bahu dan berkata bahwa dia menyerah dalam kompetisi. Liu Mingqi juga menjadi tenang, dan merasa sedikit menyesal, harga ini dapat membeli banyak daging yang disayangi. Ling Qingsui berkata saat ini, karena tidak ada yang menawar, Liu Minghao, kamu bayar. Ah, aku tidak membawa uang tunai sebanyak itu. Liu Mingqi ragu-ragu, saya punya mesin pos. Liang Qichao tertawa, Anda menggesek kartu saya akan membiarkan bagian keuangan memasukkan uang itu ke rekening Tuan Xia. Liu Mingqi tahu bahwa tidak mungkin untuk menyangkalnya. Dia hanya bisa mengeluarkan kartunya sendiri dan menatap Liang Qichao dengan ekspresi tertekan. Ketika Liang Qichao menanyakan nomor kartu pada Xia Ruofei, dia meninggalkan kantor dan pergi ke staf keuangan kedai daging. Setelah beberapa saat, keuangan ditransfer 250.000 yuan ke rekening Xia Ruofei. Terima kasih atas Jenderalmu Liang, kata Xia Ruofei. Haha, sama-sama. Liang Qichao tersenyum sepenuh hati. Saya tidak membeli lampu es terbaik kali ini. Sayang sekali. Saya berharap ada peluang kerjasama di masa depan. Itu sudah pasti. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Di antara generasi kedua yang kaya ini, selain Lu Wen dan Liu Mingwei, Liang Qichao dan Lu Ping masih bagus. Ling Qingsui belum lagi, menyaksikan matanya sendiri bermunculan bintang-bintang kecil. Liu Mingqi memandang Xia Ruofei dan Liang Qichao, yang sangat bahagia, dan mereka seperti memakan lalat. Pandangannya tertuju pada batu giok lampu es yang dia beli sendiri dengan harga 250.000. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia segera memindahkan pot batu giok untuk pergi ke Ling Qingsui dan berkata, bersihkan salju, baskom berisi lampu es terbaik ini untukmu, kuharap kamu menyukainya. Ling Qingsui hanya menatap embun giok dengan dingin dan berkata, jika aku mau, saya tidak akan membelinya sendiri. Aku akan menerimanya dengan hatiku, ayo terus bermain. Meskipun Ling Qingsui relatif dingin, tapi setidaknya dia berbicara dengan sangat baik, tapi hari ini dia melihat Liu Mingqi di mana-mana melawan Xia Ruofei, jadi dia juga tidak sopan padanya. Liu Mingzhen tercengang, dan dia menghabiskan setengah bulan uang sakunya untuk membeli sesuatu, hanya memikirkan Bo cantik. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bukankah ini masalah besar? Xia Ruofei melihat haha dan berkata, Liang Zong, karena transaksi telah selesai, maka saya tidak akan repot, biarkan saya pergi. Aku akan mengirimmu. Liang Qichao berkata dengan cepat. Tidak, kamu boleh menemani temanmu. Aku akan keluar sendiri, kata Xia Ruofei. Kemudian dia melihat ke arah Liang Qichao. Lihat ke belakang dan hubungi. Liang Qichao segera memimpin dan mengangguk. Jadi Xia Ruofei berjalan menuju pintu. Saat ini, Ling Qingsui tiba-tiba berkata, jika kamu terbang, aku hanya perlu kembali, aku akan mengirimmu. Setelah itu, Ling Qingsui berjalan ke arah Xia Ruofei, meninggalkan Liang Qichao dan yang lainnya secara langsung, di antaranya wajah Liu Mingqi adalah yang paling jelek di depan pintu kedai daging peri. Xia Ruofei berkata tanpa daya. Ling Qingsui, aku masih ada yang harus dilakukan, aku tidak perlu mengganggumu untuk mengirimkannya. Yan Qingsui, Yan Yixiao bertanya. Apakah kamu akan melakukannya? Tentu saja, saya pergi ke bank untuk memeriksa rekeningnya. Xia Ruofei berkata, saya masih mendapatkan uang sebanyak itu untuk pertama kalinya. Jangan memeriksanya. Xia Ruofei dengan sengaja memperlihatkan tampilan kota. Saya tidak menyangka Ling Qingsui tidak merasa jijik sama sekali. Sebaliknya, mata itu berkata, saya hanya perlu pergi ke bank untuk melakukan sesuatu. Ayo pergi, ambil mobil saya. Xia Ruofei hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Dia bukan kayu, dan dia secara alami dapat melihat arti dari salju.
Saya hanya tidak memiliki kesan apapun terhadap gadis cantik ini, dan saya menderita penyakit mematikan, jadi dia tidak ingin ada keterikatan emosional sama sekali. Tapi Ling Qingsui, seorang gadis yang sangat aktif, Xia Ruofei benar-benar mau tidak mau menolak untuk menempuh jarak ribuan mil. Segera, Ling Qingsui mengendarai mobil sport Porsche 911 terbaru berwarna oranye, dan tersenyum dan berkata, "Naik bus, titik 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 titik." Porsche 911 seperti kilat oranye yang berlari di jalanan kota Sanshan, dan tingkat pengembaliannya cukup tinggi. Di dalam mobil, Ling Qingsui mencari Xia Ruofei untuk berbicara, Xia Ruofei hanya bisa menjawab satu. Tanpa tumpangan, pemandangannya benar-benar canggung. Faktanya, Xia Ruofei sekarang tidak punya pikiran untuk membersihkan salju, pikirannya terus berputar, memikirkan langkah perencanaan selanjutnya. Xia Ruofei memiliki rencana dasar, yaitu mengoperasikan sukulen. Sukulen selalu populer di Jepang dan Korea Selatan, tapi mungkin rangsangan alaminya menarik, mungkin spekulasi yang disengaja dari para pedagang. Singkatnya, sukulen di Tiongkok dalam 2 tahun terakhir mengalami kebakaran yang tidak dapat dijelaskan. Harga banyak varietas berharga dan sukulen meningkat, dan Xia Ruofei memiliki pembunuh besar di tangan ruang peta spiritual, dan membudidayakan sukulen langka. Jalan uang pasti sangat cemerlang. Xia Ruofei awalnya memutuskan untuk menjual bibit sukulen. Hal ini terutama untuk alasan keamanan. Meski ruang spiritual sudah dekat, Xia Ruofei tidak mengalami kesulitan dalam membudidayakan tanaman dewasa. Namun tanaman sukulen diketahui memiliki siklus pertumbuhan yang panjang. Jika sukulen dewasa yang disayangi dijual dalam jumlah besar, pasti akan menarik perhatian dan menarik orang. Masalah yang diperlukan, secara relatif, menjual bibit jauh lebih aman. Bibit berdaging juga banyak di internet, tapi varietasnya kurang bagus. Sedangkan untuk model penjualan, Xia Ruofei bermaksud mengandalkan saluran online. Saat ini e-commerce sudah begitu berkembang, kebiasaan berbelanja masyarakat sudah berubah, sebagian besar sukulennya enak dan kering, serta tidak ada masalah dalam transportasi jarak jauh. Ditambah dengan kualitas produk yang pasti akan menjadi pengungkit, Xia Ruofei yakin bisa membangun merek e-commerce ternama, bahkan memonopoli penjualan sukulen kelas atas bukanlah hal yang mustahil. Tentu saja, yang terpenting adalah di masa-masa awal, Anda bisa bersembunyi dari kekurangan ruang, tanpa rumah kaca, tapi Anda bisa membudidayakan banyak bibit berdaging yang berharga. Jika Anda berdagang di dunia nyata, akan sulit untuk ditutup-tutupi, dan penjualan online dapat dihindari. Sepertinya aku harus kembali dan mempelajari cara membuka toko online, kata Xia Ruofei diam-diam di dalam hatinya. Pada saat ini, Ling Qingsui, yang sedang mengemudi, tiba-tiba bertanya. Sebenarnya, kamu tidak memiliki kesan apapun terhadap saya saat ini. Sambil memikirkan urusannya sendiri, saat menghadapi Ling Qingsui, Xia Ruofei secara alami akan linglung. Oleh karena itu, Xia Ruofei hampir mengangguk dan berkata dengan mengangguk. Ya, setelah mengatakan ini, Xia Ruofei menjawab. Beberapa dari mereka menoleh untuk melihat ke arah Ling Qingsui dan bertanya. Oh, kamu, bagaimana kamu tahu? Ling Qingsui menyeringai dan berkata, saya tidak bodoh, bagaimana mungkin saya tidak melihatnya? Setelah itu, Ling Qingsui tersenyum lagi, memegang kemudi di satu tangan dan tangan lainnya meraih Xia Ruofei, berkata. Itu pemahaman baru. Nama saya Ling Qingsui, saya lulus dari sekolah menengah No. 2 Sanshan, dan sekarang saya adalah manajer keuangan jaringan restoran Lingji. Sekolah menengah kedua di kota Sanshan adalah alma mater Ling Qingsui dan Xia Ruofei. Pada masa sekolah menengah kedua benih cinta lahir di hati Ling Qing Snow Maiden, dan sosok Xia Ruofei terukir. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan memahami kelembutan Ling Qingsui, tertawa dan berkata. Saya pertama kali mendengar seseorang memperkenalkan diri, dan mengatakan bahwa saya lulus dari sekolah menengah pertama. Ling Qingsui meludahkan lidahnya dan berkata dengan senyuman. Bukankah ini untuk membangkitkan kenangan masa lalumu? Xiao-Xiao membuka lelucon. Xia Ruofei tidak baru saja menghancurkannya, dan dia tidak memikirkan kesenjangannya, tetapi mengobrol dengan Ling Qingsui. Meski Xia Ruofei tidak memiliki gagasan itu, keindahannya tetap sangat menyenangkan. Karena pemikiran Xia Ruofei sederhana, dia tidak berada di bawah tekanan karena kesenjangan antara kekayaan dan statusnya. Dia selalu sangat tenang. Saya tidak pernah berpikir bahwa hal ini secara tidak kasat mata mendapat poin ekstra di hati Ling Qingsui.
Segera mobil melaju ke bank industri dan komersial, Xia Ruofei membuka mobil dan turun dari bus, berkata kembali. King Sui, terima kasih telah mengirimku. Selamat tinggal. Setelah mengatakan bahwa Xia Ruofei siap masuk ke dalam bank, Ling Qingsui segera menghentikannya. Jika kamu terbang, kamu sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Setelah beberapa saat, apakah kita mencari tempat untuk membicarakan yang lama? Aku benar-benar ada yang harus dilakukan hari ini. Carilah peluang lain kali. Kata Xia Ruofei, yang paling sulit menerima indahnya anugerah. Xia Ruofei hampir memasuki bank seperti pelarian. Ling Qingsui melihat punggung Xia Ruofei dan melarikan diri, dan tidak bisa menahan tawa, lalu hidung Qiong berkerut dan berkata, kali ini Tuhan mengizinkan aku bertemu denganmu lagi, jangan ingin lari dariku lagi. Setelah itu, Ling Qingsui dengan ringan menginjak pedal gas dan mengemudikan Porsche 911 meninggalkan bank. Mobil melaju belasan meter, Ling Qingsui dengan lembut menepuk keningnya dan berkata pada dirinya sendiri. Oh, saya lupa memintanya untuk meminta nomor telepon. Hei, pasti ada Liang Qichao di sana, saya ingin dia pergi. Petik 2. Ketika aku berpikir untuk dihancurkan sendiri, penampilan Xia Ruofei, Ling Qingsui tidak bisa menahan tawa, dan wajah halus itu lebih bersinar. Xia Ruofei berjalan melalui jendela kaca bank dan melihat mobil Ling Qingsui pergi. Ini adalah kelegaan yang panjang, dan dia segera keluar dari bank. Itu hanya alasan buruk untuk memeriksa rekening. Dia membuka pengingat saldo. Saya sudah menerima pesan teks ketika saya tiba di akun tersebut. Setelah lebih dari 1 jam, Xia Ruofei muncul lagi di kedai daging peri. Begitu dia memasuki kantor Liang Qichao, Xia Ruofei melihat ke bawah sadar dan melihat sekeliling. Liang Qichao tidak bisa menahan senyum dan berkata, jangan khawatir, putri kecil Ling Qi sudah lama pergi, Liu Minghao, mereka pergi setelah kamu pergi. Xia Ruofei merasa lega dan tersenyum sedikit malu. Liang Qichao ragu-ragu lagi dan melanjutkan dengan berkata, tapi, Tuan Xia, King Sui, dia menelepon untuk mendapatkan informasi kontak Anda. Saya memberikan nomor itu kepadanya tanpa persetujuan Anda. Saya malu, permintaannya. Saya benar-benar tidak baik untuk menolak. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah, dia ingin menemukan nomor telepon saya, bahkan jika Anda tidak memberikannya, dia bisa temukan. Kamu tidak mungkin terkejut. Liang Qichao menghela nafas lega. Kemudian dia bertanya dengan sedikit harapan. Kepada Tuan Xia, saya tidak tahu apa lagi yang terjadi ketika Anda kembali kepada saya. Apakah Anda masih memiliki daging terbaik seperti sepanci es batu giok? Apakah kamu ingin menjualnya? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Liang selalu bisa melihat variasi mata yang berdaging, bagaimana bisa begitu mudah menemukannya? Tapi saya punya teman yang punya cara ini, beri saya waktu, seharusnya tidak ada masalah. Xia Ruofei bermaksud membudidayakan lebih banyak bibit berdaging. Di masa depan, tidak akan ada kekurangan sukulen yang bagus. Jika 1 atau 2 pot ditanam menjadi tanaman dewasa, akan dijual ke Liang Qichao. Inilah yang didengar Liang Qichao, tetapi memiliki arti lain. Selain budidaya sendiri, saluran sukulen juga didatangkan dari luar negeri. Banyak sukulen berharga tidak diproduksi di Tiongkok. Namun karena alasan keamanan ekologi, banyak sukulen yang dilarang masuk ke negara tersebut. Oleh karena itu, Liang Qichao secara alami secara keliru percaya bahwa Xia Ruofei memiliki cara untuk mendapatkan barang bagus dari luar negeri. Oleh karena itu, dia juga berkata bahwa dia sangat gembira dan berkata, terima kasih, saya tahu bahwa Anda menghalangi saya untuk menawar Liu Mingqi. Saya yakin saya bisa mendapatkan sukulen tingkat ini. Tuan Xia, saya ingat ini orang, haha. Biarkan Liu Mingqi menjadi besar, tapi apa? Baiklah, mari kita bicara. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis. Liang Zong, alasan mengapa aku kembali hari ini adalah untuk mengunjungi rumah kacamu. Saya tidak tahu apakah sekarang nyaman dan nyaman. Tentu saja, tidak masalah. Liang Qichao berkata dengan segar. Saya masih memiliki banyak pengalaman dalam membudidayakan sukulen. Ketika Anda melihat rumah kaca, Anda memiliki pertanyaan, bahkan jika Anda bertanya. Petik 2. Terima kasih, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Liang Qichao secara pribadi membawa Xia Ruofei menuruni tangga dan mulai mengunjungi pusat pembiakan daging. Liang Zong,
basis pembiakanmu tidak kecil. Xia Ruo terbang ke dalam gudang dan berkata sambil tersenyum. Oh, terutama karena aku sendiri yang menyukainya, aku menginvestasikan sedikit uang untuk membangun basis seperti itu. Faktanya, biayanya tidak mahal. Liang Qichao tersenyum canggung. Xia Ruofei juga melihatnya. Ini jelas merupakan generasi kedua yang kaya. Sebagian besar kedai daging di daging peri ini dimainkan dengan tiket. Saat ini, Liang Qichao berkata, "Benar, kamu tidak mempunyai satu balok pun. Saya berumur beberapa tahun. Jika kamu tidak mau menyerah, panggil aku Liang Ge, aku akan meneleponmu jika kamu terbang." Xia Ruofei juga memiliki kesan yang baik pada Liang Qichao, yang berkarakter lugas. "Ya, Liang Ge." Liang Qichao membuka matanya dan tersenyum. "Hei, jika Anda terbang, saya tidak punya apa-apa lagi. Tanaman sukulen masih sangat penuh. Setelah beberapa saat, jika kamu membuka mulut, pertemuan Liang Ge akan mengirimmu." Baiklah, Xia Ruofei tidak memiliki hubungan sopan dengan Liang Qichao, dan langsung mengangguk. Keduanya maju, dan Liang Qichao berkata sambil berjalan dan berkata, "Kalau terbang, ada kipas giok di gudang besar di sini. Ada bunga batu mentah di gudang sebelahnya. Ada beberapa peoni kulit penyu di sisi lain, tapi jumlahnya tidak banyak. Ini terlalu sulit untuk mendapatkan, dan di sini, terutama ini adalah budidaya yulu, tapi semuanya barang biasa, dan itu bukan tandingan lampu es terbaikmu." Xia Ruofei sangat serius, terutama ketika beberapa pekerja sedang mengolah dan menyembuhkan, dia akan berhenti untuk menontonnya dan mengajukan pertanyaan tentang penanaman dari waktu ke waktu. Liang Qichao sendiri adalah pecinta sukulen, dan dia tidak akan bosan dengan masalah Xia Ruofei. Dia akan menjelaskan kepada Xia Ruofei dengan sabar, dan berkultivasi. Xia Ruofei juga diam-diam teringat di dalam hatinya. "Liang Ge, variasi sukulen di sisimu benar-benar kaya. Daging ini umumnya kecil, bisakah ini dijual dengan harga bagus?" Liang Qichao menjelaskan sambil tersenyum pahit. "Saudara-saudara, sukulen terkenal lambat. Jika basis perkembangbiakan saya adalah semua daging dari lampu es terbaik Anda, saya tidak dapat menghasilkan banyak uang. Tanaman dewasa yang baik tidak mampu mencari. Kami biasanya terbiasa membuat tanaman induk untuk berkembang biak. Faktanya, kami melakukan ini, terutama untuk menjual bibit berdaging." Xia Ruofei mengangguk diam-diam. Liang Qichao memberikan jawaban yang sama seperti yang dia pikirkan. Tampaknya dia telah menetapkan jalan yang benar untuk menjual bibit berdaging terbaik. Budidaya dan reproduksi sukulen. Rencana yang saya buat di mobil salju Lingqing secara bertahap menjadi lebih spesifik. Kisaran kios daging tidak sedikit, dan Xia Ruofei berhenti untuk bertanya dari waktu ke waktu, jadi butuh lebih banyak dari 2 jam berlalu. Melihat bahwa itu adalah makan, Liang Qichao dengan antusias mengundang Xia Ruofei untuk makan malam bersama, tetapi rumor Xia Ruofei menolak kebaikannya. Keduanya mengucapkan selamat tinggal di pintu kedai daging peri. Taksi, dan Liang Qichao tidak lupa mengingatkannya di luar jendela. "Jika kamu terbang, lain kali kamu memiliki daging yang bagus, kamu harus memprioritaskan Liang Gemu. Harganya tidak menjadi masalah. Sepertinya kali ini saya tidak membeli lampu es terbaik." Liang Qichao masih agak canggung. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Dia melambaikan tangannya ke Liang Qichao, dan taksi itu meluncur menjauh dari kedai daging peri. Xia Ruofei turun dari bus di dekat daerah kumuh, dan kemudian menemukan sebuah restoran mie di pinggir jalan dan meminta semangkuk besar ramen daging sapi, yang tersapu. Setelah pelatihan karir militer, Xia Ruofei tidak terlalu memperhatikan aspek makan, tetapi mie ramen di warung pinggir jalan ini benar-benar berbeda, terutama ramen di dalam ramen, yang sudah tua dan keras, dan rasanya seperti mengunyah lilin. Setelah makan, Xia Ruofei tiba-tiba mendapat ide di dalam hatinya. "Ruang peta spiritual sangat menakjubkan, mengapa Anda tidak memesannya saja? Meskipun Anda tidak menghasilkan uang, ada baiknya sesekali memperbaiki makanan Anda. Masakan yang ditanam di ruang dugaan pasti jauh lebih enak daripada sayuran yang ada di pasaran. Bagaimanapun, untuk saat ini, saya hanya ingin menggunakan ruang peta spiritual untuk membudidayakan bibit berdaging. Lahan di luar angkasa sudah lebih dari cukup." Memikirkan hal ini, Xia Ruofei segera bertindak, dan naik taksi ke perusahaan benih kota, membeli kembali beberapa benih sayuran biasa, dan membeli beberapa peralatan pertanian yang biasa digunakan. Ketika Xia Ruofei masih direkrut, dia bertanggung jawab atas ladang sayuran perusahaan,
jadi tidak sulit baginya untuk menanam sayuran. Setelah benih dan peralatan dibawa ke ruang spiritual, Xia Ruofei membuka petak sayuran kecil di kolam air. Tanah luar angkasa sangat lunak, dan Xia Ruofei segera menyelesaikan pekerjaan reklamasi. Rendam benih dengan air Lingtan yang diambil. Xia Ruofei kembali keluar untuk beristirahat sejenak. Setelah beberapa jam, dia memasuki ruangan itu dan mulai menanam. Sedangkan untuk perawatan lainnya, pada dasarnya ia tidak melakukannya karena menurutnya tingkat perkecambahan benih tersebut pasti sangat tinggi setelah direndam dalam air Lingtan, dan tidak perlu khawatir akan hama dan penyakit. Xia Ruofei menaburkan benih secara merata sambil menutupi lapisan atas tanah dengan hati-hati. Setelah semua pekerjaan selesai, dia memanggil ruang dan air untuk menuangkan semua sayuran. Setelah menyelesaikannya, Xia Ruofei melihat ke petak sayuran yang baru saja dibuka dengan rasa pencapaian dan meninggalkan ruang Lingtu dengan kepuasan. Setelah mandi, Xia Ruofei tidur siang selama 2 jam, dan akhirnya bangun di malam hari dan memasuki ruang spiritual lagi. Padahal, dia baru bangun setelah mulutnya kering, ingin masuk dan minum sedikit. Namun, begitu dia memasuki ruangan, tatapan Xia Ruofei langsung tertarik oleh sentuhan hijau yang menarik perhatiannya. Warna hijau ini berasal dari ladang sayur di sebelah kubangan air. Xia Ruofei terkejut saat mengetahui bahwa hanya dalam 2 jam, semua benih sayuran telah bertunas, dan beberapa benih sayuran bahkan tumbuh hingga 1 jari, dan daun hijau penuh vitalitas. Keajaiban ruang peta spiritual sekali lagi mengejutkan Xia Ruofei. Ia tumbuh dalam 2 jam, dan tumbuh begitu besar, yang sepenuhnya menghambat pertumbuhan tanaman. Setelah berpikir lama, Xia Ruofei tiba-tiba terlintas di benaknya, memikirkan kemungkinan, dan wajahnya juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Untuk segera memverifikasi tebakannya, Xia Ruofei meninggalkan ruang Lingtu dan mengambil jam alarm kecil di tempat tidur dan segera kembali ke ruang tersebut. Dia melirik waktu yang tertera di jam weker kecil, yaitu pukul 18.23. Ingatlah saat ini. Lalu Xia Ruofei dengan lembut meletakkan jam alarm kecil di tanah dan meninggalkan ruang Linggu. Sekembalinya ke dunia luar, Xia Ruofei segera mengeluarkan telepon podoknya, memanggil fungsi stopwatch, dan menekan tombol kronograf. Kemudian Xia Ruofei menunggu dengan secercah harapan dan diam-diam duduk di tempat tidur. Ia memperhatikan angka di stopwatch terus berdetak hingga stopwatch menunjukkan lewat 120 detik, yaitu setelah 2 menit, ia berpikir dan kembali ke ruang spiritual. Xia Ruofei tidak sabar untuk mengambil jam alarm kecil dan melihat waktu yang ditunjukkan di atas, tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira. Jam alarm kecil menunjukkan bahwa sekarang sudah pukul 6.43. Faktanya, dunia luar hanya membutuhkan waktu 2 menit, sedangkan jam weker kecil membutuhkan waktu 20 menit. Dengan kata lain, laju aliran waktu ruang peta spiritual ini 10 kali berbeda dari dunia luar. Setelah 1 hari di dunia luar, sudah 10 hari di ruang peta spiritual. Oleh karena itu, walaupun benih sayuran baru ditanam lebih dari 2 jam, namun sudah hampir seharian berada di ruang tersebut, ditambah dengan peran tanah ruang dan air kolam ruang, mungkin peran misterius ruang itu sendiri, inilah tanamannya, tumbuh jauh melampaui dunia luar dan ada penjelasan yang masuk akal. Penilaiannya sendiri telah diverifikasi, dan pikiran Xia Ruofei juga hidup. 10 kali laju aliran waktu dapat membawa terlalu banyak kemungkinan. Misalnya, tanaman yang memerlukan siklus pertumbuhan 2 bulan dalam kondisi luar yang normal, di bawah pengaruh gabungan ruang waktu dan air serta tanah, mungkin akan matang sepenuhnya dalam waktu seminggu. Khusus untuk penanaman sukulen langkah selanjutnya Xia Ruofei, lebih efektif. Karena sukulen terkenal lambat, tentu saja masih ada beberapa peran lainnya. Misalnya, Xia Ruofei dapat sepenuhnya memasuki ruang spiritual lainnya sambil memastikan keamanan. Menurut tidur 8 jam, waktu di luar kurang dari 1 jam, sehingga ia mempunyai waktu lebih banyak untuk melakukan hal lain. Xia Ruofei berkibar dan menari sebentar, dan setelah sedikit tenang, dia berjalan ke lubang air dan mengambil beberapa suap air. Seluruh orang menjadi segar. Dia menikmati bunga 3 warna biru kuning merah pada tanaman tak dikenal untuk beberapa saat di kubangan air. Bunga ini sepertinya memiliki pesona yang aneh. Setiap kali Xia Ruofei memasuki ruangan, matanya tanpa sadar akan tertarik. Dia juga terbiasa menikmati bunga yang indah ini setiap kali dia masuk. Setelah bunganya selesai, Xia Ruofei meninggalkan ruang Lingtu. Dia dengan hati-hati menyembunyikan peta roh. Ini adalah bayinya yang paling penting.
Di masa depan, bisakah dia memberi ibu harimau biaya penggantian ginjal dan perawatan lanjutan serta rehabilitasi yang cukup? Itu ada di sana, tidak ada apapun di malam hari. Keesokan paginya, Xia Ruofei secara pribadi menyembunyikan petanya, mengunci pintu dan meninggalkan rumah sewaan, dan berjalan ke lapangan Sanshan, tidak jauh dari kota kumuh. Sebelum penerapan rencana keuangan, masih ada beberapa pekerjaan persiapan yang harus dilakukan. Sanshan Square merupakan kompleks perkotaan besar di mana kebutuhan hidup dasar dapat terpenuhi. Xia Ruofei pertama kali menemukan toko ponsel dan membeli mesin pintar seharga sekitar 1.000 yuan, meskipun ia memiliki lebih dari 200.000 yuan dalam satu waktu. Xia Ruofei masih mempertahankan kebiasaan berhemat, dan masih banyak tempat untuk menggunakan uang itu, jauh dari menjadi besar dan besar. Kapan? Setelah membeli ponsel, dia membeli nomor baru. Saat ini, sistem nama asli belum sepenuhnya diterapkan. Xia Ruofei dengan mudah membeli kartu, 3 tidak, yang berarti tarifnya tidak murah, tetapi nomor ini juga digunakan untuk sementara waktu. Xia Ruofei tidak terlalu peduli. Kemudian dia pergi ke bank terdekat untuk membuka kartu baru dan mentransfer 100.000 keping dari kartu banknya. Omong-omong, perbankan online dan fungsi lainnya telah dibuka. Setelah menyelesaikan masalahnya, Xia Ruofei berkeliling dalam lingkaran, dan diam-diam mencatat lokasi beberapa titik pengumpulan ekspres di dekat kota kumuh. Dengan cara ini, suatu pagi waktu telah berlalu. Xia Ruofei dengan santai menemukan tempat untuk makan siang, dan setelah makan di rumah, Xia Ruofei sibuk di depan komputer. Dia mengajukan akun Taobao dan akun Alipay dengan nomor ponsel baru, dan mengikat kartu bank baru yang baru diterapkan dengan fungsi transfer perbankan online ke akun Alipay. Kemudian Xia Ruofei mulai mencari penjual sukulen di Temol. Dia sibuk selama setengah hari, sebenarnya untuk satu hal, membeli tanaman induk sukulen. Meskipun Liang Qichao memberikan banyak bibit berdaging kepada Xia Ruofei sebelum hari itu, varietas ini sangat umum, jelas tidak memenuhi persyaratan Xia Ruofei untuk mengambil rute kelas atas. Ia tidak selalu bisa berharap bahwa ruang spiritual dapat mewujudkan semua sukulen. Variasi, hasilkan varietas yang berharga. Oleh karena itu, cara teraman adalah dengan membeli bibit sukulen dari varietas yang berharga, dan kemudian menggunakan ruang peta spiritual untuk mematangkan bibit tersebut dalam waktu singkat. Tanaman dewasa dari varietas berharga ini kemudian digunakan sebagai tanaman induk untuk pembibitan bibit untuk dijual. Xia Ruofei adalah orang yang berhati-hati, jadi dia secara khusus mengajukan permohonan untuk akun baru, dan juga membeli nomor ponsel yang sesuai, agar tidak menemukan petunjuk di masa depan. Bagaimanapun, dia akan memproduksi secara massal dan menjual bibit sukulen yang berharga dalam waktu dekat. Jika orang yang sadar menyampaikan informasinya tentang pembelian bibit, dia mungkin masih menemukan sesuatu yang salah, dan bahkan mengungkap rahasia ruh. Oleh karena itu, Xia Ruofei dapat membuka nomor ponsel baru dan mengajukan pembuatan akun baru untuk melakukan hal ini. Kemarin, di kedai daging peri, Xia Ruofei juga menyampaikan banyak berita kepada Liang Qichao dalam obrolan, termasuk beberapa pedagang kredit yang menjual bibit berharga dan berdaging di Taobao dan Temol. Oleh karena itu, dia menggunakan akun baru, mencari langsung toko bisnis tersebut, dan memulai pembelian dalam jumlah besar. Penggemar batu giok terbaik dengan brokat gunung, ini bisa. Apakah ada Vientin yang bermutasi merah muda pucat? Ini pasti. Batu mentah dari polanya, kamu sedang menunggumu.